hari kiamat? Mana ayatnya? Nabi apa tentang pengetahuan hari kiamat? Ada tidak Nabi bisa mengatakan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa? Ada tidak? Coba saya ke sini ayatnya. Kan dia hanya memberitahu tentang pertanda kiamat ya, pemberitahuan tentang hari kiamat sudah dekat. Sekarang coba ada tidak ada Al-Quran mengatakan Nabi bisa memberitahu oh kiamatnya tuh hari Rabu jam 9 malam tahun 2030 ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Coba tengok ya, kan hanya memberi pengetahuan kalau datangnya hari kiamat itu Isa datang memang kiamat sudah dekat. Itu cuma dikatakan pemberitahuan kalau kiamat sudah apa? Nabi Isa itu pemberitahuan tentang kiamat sudah dekat. Sebab kalau sudah datang Nabi Isa, kiamat memang sudah dekat. Ya, memang sudah dekat. So you tidak perlu biar macam itu lepas tu oh iyalah itu ternyata Isa Tuhan. Yesus Tuhan, sorry lah aku tidak akan menuhankan manusia yang macam saya berkelamin, aku tidak akan pernah sudi mempertuhankan manusia berkelamin. Sorry ya, aku tidak akan sudi. Aku tahu arah-arah cara-cara kalian itu biar saya itu apa? Kita tuh minta cara kalian. Oh sorry tidak mungkin. Aku sudah di penjelasan ya. Orang-orang kafir tidak akan merasa senang, tidak akan merasa tenang sebelum kamu mengikuti ajaran sesat mereka. Sebab aku tidak akan sudi minta ajaran sesat mereka. Sudah jauh-jauh hari aku sudah ada pemberitahuan ya. Jangan sampai kita nih ya percaya dengan mulut kafir. Sebab kafir ini tidak akan merasa senang, tidak akan merasa tenang sebelum kita mengikuti ajaran ajaran kafir toh sesat toh tak. Aku tidak sudi ya. Sebab tidak ada cita yang dilakukan yang menuhankan manusia jantan ya, berkelamin jantan dijamin masuk surga, tidak ada ya. Yang halik saja yang kita sembah. Aku tidak akan pernah menuhankan manusia yang berojo dilahirkan. Itu saja bagi tahu you. You tidak perlu bermegah-megah. Wow, Yesus Tuhan, anak Allah. Tapi tidak pernah Yesus berkata, aku Yesus Kristus akan memasukkan umat Kristen ke dalam surgaku bagi yang menuhankan aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Itu semua hoa. Kalau aku dan Bapak adalah satu, itu hoa atau tak hoa. Faktanya Yesus bangkit dari kuburan. Yang bangkit dari kuburan itu manusia atau Tuhan? Coba jelaskan. Ini aku bahas sama you juga. Ini Yesus bangkit dari kuburan ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yang makan ikan goreng itu manusia atau Tuhan? Sementara Tuhan kalian kan roh. Coba dijelaskan satu ucapannya. Oke, sekarang kita bahas ini benda. Ya, you ditanya apa selalu muter-muter saya ditanya suruh pergi mati dulu ketakutan, cerita macam-macam, buat cerita badut, cerita lawak, menghibur diri sendiri, curhat. Kalau disuruh membuktikan tuh buktikannya pergi mati saja dulu. Kan kalian Tuhan kalian tuh suka sayang kepada kalian. Nanti Yesus tolong aku mau bunuh diri membuktikan kepada Jomarindo. Nanti kalau aku sudah mati bangkitkan di hari ketiga lagi biar orang percaya. Oh itu hati Manasa sudah membuktikan lah. Tengok dia bangkit dari kuburan. Dia lepas itu dia menceritakan oh iyalah aku sudah bunuh diri, sudah membuktikan bahwa Yesus itu di surga hidup ke malaikat. Itu oke lah. You suruh membuktikan pun ketakutan, tidak berani cerita macam-macam, curhat, menghibur sendiri, melawak, membadut. Memalukan sekali. Kalau ditanya tolonglah jangan kebiasaan dengan macam Kristen yang lain. Ditanya apa jawab apa, pertanyaannya apa jawabannya apa, tidak nyambung jawaban kalian kalau ditanya tuh tak. Sebab tuh kalau ditanya tolong jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan biar nyambung tuh tak. Disuruh pergi mati cerita macam-macam alasan kais-kais Al-Quran mencari pembenaran biar tidak suruh pergi mati dulu. Memalukan sekali lah you. Betul-betul sangat memalukan tuh tak. Jangan kais-kais Al-Quran, you tidak percaya dengan Al-Quran, jangan kais-kais Al-Quran. Ya, you tidak percaya Al-Quran dengan Allah, jangan kais-kais ayat Al-Quran untuk mencari pembenaran di kitabmu yang tidak benar itu, tak? Itu perlu you ketahui. Ya, you ketahui. Sekarang aku tanya sama you, Yesus bangkit di hari ketiga keluar dari lubang kuburan. Aku tanya sama you, yang bangkit dari kuburan itu manusia atau Tuhan? Yang makan ikan goreng itu manusia atau Tuhan? Sementara di kitab kalian tuh mengatakan udah dong, gimana sih? Belum selesai, baru saja saya cakap. Saya berhenti di 9 tepat ya. Coba jelaskan. Ya, udah deh. Yang bangkit dari kuburan itu manusia atau Tuhan? Yang bangkit dari kuburan itu manusia atau Tuhan? Yang makan goreng itu manusia atau Tuhan? Dedi gimana sih? Oke, Buti. Gimana sih orang mau Buti dari tadi di mute kok, makanya saya diem aja. Oke, lanjut Buti. Kamu mute kok, gimana sih? Nggak ada. Sini ya. Oke. Kamu tadi mengatakan Yesus bangkit dari orang mati, justru di tempat kamu yang berkuasa membangkitkan orang mati itu cuma Allah katanya. Tetapi di tempat saya, Yesus itu dia bangkit dari orang mati, dia bisa membangkitkan orang mati karena dia sendiri bangkit, bro, ya.
Saya bukan mengais-ngais ayat Alkitab, ayat Al-Quran. Kamu juga dari tadi menyalah-nyalahkan kitab kami. Walaupun kamu cuma setengah-setengah dengar-dengar doang, karena kamu nggak tahu ayatnya di mana. Tapi kamu dari tadi itu nyalah-nyalahkan semua. Jadi jangan marah juga kalau saya juga ngambil kitab kamu. Saya malah lebih tahu ayatnya yang di mana. Kamu nggak tahu ayatnya di mana. Cuma dengar-dengar nyalah-nyalahin kitab kami. Al-Hajj 7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Ya. Dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, sekarang kita coba baca ya, Yohanes 6 ayat 40 ya. Kamu ini aduh ya, kamu mengatakan gini nih ya. Ya. Yuk, dan akulah roti hidup. Mana ya 40 ya, ayat 40 nih. Kalau baca ayat yang ini ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, kata Yesus yang mengatakan dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman itu banyak sekali, bro. Contohnya di dalam Yohanes 6 ayat 40. Di tempat Anda, Allah lah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Tetapi ini kan nggak ada buktinya. Ya, kalau Yesus ada buktinya. Dia mengatakan dia membangkitkan orang pada akhir zaman, lah dia sendiri bangkit, bro. Ya, Nabi Anda tetap di kuburan menanti hari penghakiman, menanti hari H itu. Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan dialah yang akan menghakimi orang di hari H itu. Karena dia berkata, oleh sebab itu berjaga-jagalah kamu. Karena kamu tidak tahu kapan ya anak manusia itu datang menghakimi seluruh isi dunia ini. Di dalam Yesaya 11 tadi juga dikatakan dialah yang akan menghakimi. Dia bangkit dari kematian, itu tandanya dia bukan cuma hoak, cuma ngaku. Tapi memang iya, dia bangkit dari antara orang mati dan dia berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman. Waktu Ya, habis, itu terima yang kasih Buti. kamu kerojotan. Saya bilang kan tadi saya di 50, baru 49. Ya kan? Oke, Jadi lanjut. itu dia ya. Lalu apalagi kamu bilang, aku hoax, oh maaf. Ya, tidak ada yang hoax, semuanya dari ayat firman Tuhan. Ya, sekali lagi ya, Allah, sekali lagi. Tidak memberikan waktu Sudah 50 menit, sudah 50 menit. Sudah Ya. 50 menit. Tunjukkan di mana Jangan haknya panik lah Allah. Uti Wati Bena, jangan panik dan terguncang begitulah. Jangan panik dan terguncang. Yang panik terguncang itu Anda, nyerang-nyerang fisik Jangan itu panik Anda. terguncang. Yang Jangan panik itu terguncang. siapa yang panik, bro. Aduh, jangan tuh panik terguncang enggak, oke? Uti Wati Bena, nanti saya tanya apa ujab apa? Weh, you paham nanti. Weh, Udah you ya, paham udah bahasa apa selesai. tidak? Ya, semuanya Hah? kamu tidak satu pun yang terjawab, semuanya sudah selesai. You yang tidak mau menjawab coba kabur. Panik terguncang dengan pertanyaan saya, mau kabur. Kabur dia. Nah, Buti kabur. Buti kabur. Kabur dia. Aduh, dia belum dijawab Bang. Tadi saya tanyakan, yang bangkit nongol keluar dari lubang kuburan itu manusia atau Tuhan? Dia kabur, dia tahu nanti akan ada ayatnya kata Tuhan, karena Tuhannya kan roh. Yang makan kuburan itu manusia atau Tuhan? Aku mau bertanyakan, dia kabur, dia ketakutan, panik tuh, saya yakin. Di WhatsApp, di meeting Zoom dia kabur juga, siapa lagi di WhatsApp lagi tak berani. Bukti kabur, room saya kekat, cut. Pas-pasan. Kirimkan permintaan lagi, onek lagi. Tadi ada Kristen Monek juga tuh. Hasil diskusi tadi kesimpulannya apa yang bisa diambil pelajaran? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Cuman ikan. 10.000, 20.000 ikan. Iya, kalau menurut Abang sendiri gimana tuh, Bang? Aku juga pusing. Nggak ada. Apa yang mau diambil? Ya, itu dia. Mana Bang? Mana itu? Cuman satu, waktu dia bilang bahwa karena tidak ada orang yang bisa menebus dengan darah,
kecuali hanya Yesus, karena dia itu suci, bersih dari dosa, kesalahan. Nah, dia kutip tuh ayat di Quran. Pertanyaan itu sebenarnya, apa iya Yesus itu benar-benar suci? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah membuat kesalahan. Benar nggak itu? Kalau memang seperti itu, saya mau tanya ini, apakah Yesus itu termasuk turunan Adam, anak Adam atau bukan? Nanya ke apa ini ke saya? Itu Bang Dede nanya kemana ini? Tanya ke semua. Siapa yang mau jawab? Ya kalau menurut saya turunan Adam lah, gimana sih? Nah, berarti kalau turunan Adam, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam membuat kesalahan. Wa khairil khata'un tawabun. Sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah yang bertaubat. Betul. Lalu kalau dikatakan bahwa Yesus itu karena suci, makanya tidak ada manusia yang sanggup untuk mati di kayu salib kecuali Yesus, karena tadi suci, tidak memiliki dosa. Ya bagaimana ceritanya kalau begitu? Hadis Nabi tentang anak cucu Adam yang berbuat kesalahan itu bagaimana? Yang benar ya hadis Nabi lah, kan pengertian Iya, suci semua sebenarnya bagi para umat nabi dan Islam. rasul itu maksum. Iya. Tapi bukan berarti mereka tidak membuat ada kesalahan. Jadi maksud itu dosa-dosa besar dijaga gitu kan. Ada Adapun kesalahan sedikit-sedikit ada. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini salam kenal dari Pontianak. Saya mau nanya, ini rekaman atau gimana? Kayaknya rekaman tadi ini semua, bukan? Ini real ya? Real Bu. Real time. Rekaman, real ya. Ada dari Pontianak. Ini hostnya dari mana? Kenapa Bu? Tetangga kita Bu, Ibu Pontianak saya Samarinda. Kenapa Bu? Oh, enggak, nanya, nggak apa-apa kan. Maksud saya mau nanya, ini roomnya membahas atau dialog atau gimana? Atau belajar atau Dialog Bu, gimana? dialog. Ibunya mau debat dengan siapa Bu? Berarti saya Ibu Hayati, berarti kalau berdialog berarti enggak boleh saling menghakimi. Berarti itu judulnya kan, kalau boleh nimbrung. Kalau boleh nimbrung berarti kan nggak ada istilah menghakimi karena namanya judul dialog. Betul enggak? Iya. Ya. Silakan Bu. Ini berdialognya, saya jawab pertanyaan atau ikut nimburnya gimana? Misalnya alurnya gimana? Terserah mau tanya mau menjawab silakan. Iya, mau Jelaskan, menjawab silakan Bu. Abang-abang semua. Bisa jelaskan. Begini Bu, Ibu mau tanya boleh. Kita mau tanya Ibu mau saya tanya pun boleh. Ibu ikut Ibu lah. Ibu ikut yang mana? Yang ditanya apa yang bertanya? Sekarang saya menunggu pertanyaan dari host atau dari mana aja. Kalau Oke. boleh Apa yang lain? Ibu Karena Kristen ya? bertanya itu kan Ibu bilang aja Ibu mau dituju kemana, Ibu tinggal bilang Ibu mau dituju ke Oke, hostnya bertanya kepada Ibu ya. Salam kenal ya Bu ya, Hayati ya Bu ya. Saya Dedi Wijaya Bu dari Iya. Samarinda, kita tetangga Bu. Oke. Bu Uti Kristen atau Iya. Islam Bu? saya Kristen. Kalau host apa? Kristen. Oke, saya Muslim Bu. Nah, jadi pertanyaan Baik, saya. terima kasih ya, saudaraku. Terima Iya, kasih saudaraku. sama-sama Ibu. Kenapa Ibu memilih Kristen Ibu? Karena saya mempunyai jaminan ke surga. Karena saya orang berdosa, tentu harus ada yang jamin saya. Itu jawabannya. Oh, gitu. Gitu. Jadi itu yang membuat Ibu bertahan menjadi Kristen sehingga hari ini ya Bu ya. Iya, puji Tuhan, haleluya. Jalan keselamatan itu Haleluya. ada di tangan siapa Bu? Apa? Jalan Apa? keselamatan itu ada di tangan siapa? Di dalam Tuhan Yesua Hamasea yang menciptakan Wih. langit dan bumi, yang pernah datang ke bumi ini berwujud manusia. Kenapa? Karena yang Haleluya. diselamatkan manusia. Ya karena mau diselamatkan manusia. Kalau boleh tahu, di room ini semuanya Kristen apa Muslim? Karena apa?
Karena tidak kenal maka tidak sayang. Kalau saya mau Hindu, mau Kristen, mau apapun itu, penjahat sekalipun itu saudara saya. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Adam dan Hawa. Kenapa kita berbeda? Karena sudah jatuh manusia dalam dosa. Kita berbeda pola pikir, berbeda bahasa, berbeda segala macamnya. Tapi manusia itu kalau benar itu yang tujuannya ke surga. Tapi kenapa ada yang ke neraka? Itu karena godaan setan. Kalau setan udah pasti ke neraka, tapi dia mencari teman-temannya agar ikut dia ke neraka, gitu. Jadi kalau saya mau Muslim, mau Kristen, mau apa, pokoknya dia saudara saya pokoknya. Dan saya ingin saya selamat, saya harus bagikan keselamatan Bukan itu. ciptaan Begitu kalau Adam saya dan Muslim. Hawa. Itu. Jadi di kaum ini semua ini Kristen Kita apa buka. Muslim? Kalau boleh saya tahu, boleh ya? Muslim Bu, saya Muslim. Muslim. Baik, yang Saya saudaraku ya, Islam, saya nggak apa-apa. Muslim. Kalau saya nggak mau berdebat dengan orang, kenapa? Karena tidak akan pernah selesai perdebatan. Tapi kalau sharing, saya mau, gitu. Karena kalau kita sharing perdebatkan saja, Bu. ini Boleh. tentang agama, kalau kita perdebatkan tentang agama tidak akan selesai sampai Yesua datang ke bumi ini. Kenapa? Karena memang ya perdebatan itu sudah ada dari awal. Tetapi bagaimana kita saling mengasihi, saling memaafkan. Karena tidak ada yang bisa dipaksakan di dunia ini. Karena dia memang sudah rusak dunianya. Gitu. Ya, oke Bu, sudah Bu, sudah. Kita sharing Bu ya. Boleh Bu saya tanya Bu? Ya. Waktu sedikit. Bos Ya, bisa minta Boleh Bu waktu saya tanya. sedikit. Boleh Bang, silakan Bang Sukito. Ini sebentar. Bang Sukito ini yang ada di Facebook tuh Bang ya? Iya, iya. Oh, ini Iya, saya Ryan saja ya Bang. Ryan Oh, saja, iya, iya. sama dengan Facebook saya. Salam kenal Ya, Bang, salam baru jumpa kenal. di sini. Iya, Oke, mantap. Oke, silakan Bang. Lanjut Bang. Waalaikumsalam. Silakan lanjut Bang. Gini Bang Dede, ya mohon maaf akhirnya ada sesuatu yang terpaksa saya bawa di sini. Karena tadi saya di LIA ya, di LIA Kristologi sana, dan saya dituduh nipu, dan ini ada di bawah di tab ini Papa Jahat. Ya masih Oh, nuduh Bang, saya. Bang. Jangan direspon itu orang, Bang. Itu orang-orang tuh, orang itu orang rada-rada, Bang. Udah, jangan respon, Bang. Oh ya udah, kalau begitu saya cuma Dia Bang mencari nama dia, Bang. Iya, saya tadi menjelaskan di sana karena ditanya bahwa saya mulai dari mana, saya tunjukkan alamat dan apa, termasuk umur ya. Saya lahir tahun 70, ditulis di dalam parapot karena waktu saya masuk sekolah sebenarnya umur 9 tahun, cuma dimudahkan ya karena waktu itu masih kecil. Dan saya belajar sampai setara dengan SMU, dan itu di yayasan namanya Yayasan Katolik. Kalau alamatnya ada bisa dicek, alamatnya di Cilacap itu. Yayasan Sudarso nomor 11 kalau nggak salah, Jalan Rangasena. Masih lupa-lupa ingat karena sudah lama sekali, dari 54 tahun lalu ya. Dari tahun 93 sampai sekarang itu berapa tahun? 30 tahun lebih gitu. Jadi sudah lupa-lupa, dan saya sekarang di Papua jadi alamat-alamat itu nggak lupa ya. Dan kemudian tadi di sana juga saya dicecer, dan kemudian terakhir saya nggak bisa jelaskan, dikeluarkan, dibilang kabur. Ya, ini jadi saya jelaskan kepada saudara muslim di sini, saya nggak kabur, saya juga nggak nipu. Saya menjelaskan bahwa mualaf itu tidak selalu dari Kristen ya, dan saya sudah jelaskan kronologinya bahwa saya dulu adalah agamanya kepercayaan ya, teman-teman muslim, kepercayaan. Dan kemudian karena di tahun 70-an itu, di zaman itu lagi rame-ramenya tentang habis ke 330S, jadi KTP itu diwajibkan harus ada nama agama. Kalau kepercayaan kan nggak ada ya, nggak ada. Jadi saat itu ditanyain oleh ya kependudukan itu, yang sensus itu ditanyain harus ini ditulis apa ya, Mas ya, Bu ya, apa ya. Keluarga saya walaupun waktu itu hanya kepercayaan karena harus memenuhi syarat sebagai warga negara dan ada tulisan status sebagai agama, karena lokasi di situ ramainya muslim, ditulis dengan Islam. Cuma pada dasarnya kami adalah kepercayaan. Dan ketika saya sekolah itu, waktu itu memang saya putus sekolah di kelas 1 ya, kelas putus sekolah. Nah, kemudian saya dilanjutkan lagi dan ditolong oleh seorang pastor dan dimasukkan ke yayasan. Yayasannya namanya itu yang saya jelaskan. Nah, kalau masalah hitung-hitungan hari, tanggal apa ya, mungkin karena sudah lama, udah tua ya, sedikit lupa-lupa, jadi harus diingat dari ulang. Itu jadi, tapi di framing tadi saya menipu di sana. Saya sudah jelaskan ini berulang kali di Zoom, bahkan di TikTok, di mana-mana saya jelaskan seperti itu, tetap tidak berubah. Ya, jadi nanti jangan ada lagi framing ke saya, itu saya jelaskan. Nanti kalau ada Kristen yang masih ngotot, ya biarkan saja, itu memang fitnah seperti itu yang biasa kita dengar. Wow. Makasih Bang Dede. Ini Pak Sugito.
Muhammad Segito ini ngetek kan itu sekolah umum bukan teolog, umur sekarang harusnya 48 bukan 54. Wow. Memang Jadi saya kalau tadi memang sudah tidak bilang. gini Tadi Pak saya sudah Segito, kalau bilang. memang tidak benar ini suatu fitnahan gitu ya. Hati-hati. Gini ya, memang tadi saya bilang itu sebuah yayasan. Memang sekolahnya sifatnya umum, tapi lebih, saya tadi sudah jelaskan, lebih mendalami tentang keagamaan, dibanyakin tentang agamanya itu. Oke Pak Memang Sugito, sejenis kalau itu. gitu nanti biar menjadi tugas saya untuk kejar Papa Jahat. Pegang perkataan saya, nanti saya akan kejar Papa Jahat itu tentang hal itu. Oke. Seriusan. Oke Bang. Serius, pegang Oke Bang, perkataan saya. sebentar, Bang. Saya akan kejar Sebentar, Papa Bang. Jahat. Ini Papa Jahat mendengar ini di bawah. Ya, dia ada di bawah. Sebenarnya- Dia ada di bawah. Provokator, hati-hati. Jangan, biar saja saya yang kena. Tadi sebenarnya gini, tadi saya tidak mau masuk di ilmunya Lia karena saya tahu sering ada kalimat yang enak dan ringan. Tapi tadi ada saudara kita ya Muslim yang kemudian dituduh-tuduh juga. Akhirnya saya naik dan saya meluruskan dalam Pak bentuk Sugito, pembelaan. kita lo kenalnya bukan cuma sehari 2 hari dari zaman Zoom. Iya betul. Iya. Tapi nggak apa-apa. Makasih. Nah, saya kejar nanti Papa Jahat nanti. Tenang. Insya Allah. Udah percayakan dengan saya, Papa Jahat. Nanti kamu urusan dengan saya loh. Ini seriusan aku ngomong. Nggak bercanda. Kamu jangan bercanda loh. Kamu jangan sampai ini fitnah nih. Jatuhnya ke fitnah ya. Silakan fokus saja Pak Sugito, lanjut. Ya silakan lanjut dulu, saya nyimak. Saya capek tadi juga. Aduh Bang, oke sekarang tadi apa Ibu Hayati ini ajak sharing kan. Aku mau tanya kepada Ibu Hayati ini, boleh tak Bu? Siap. Ibu Hayati. Oke, begini Bu. Oke, begini. Saya kan coba di kitab Ibu ada ayat mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Ibu Hayati, yang Tuhan itu yang mana Bu? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Sebelumnya saya beritahu Ibu kalau mau komen, sertakan ayat biar saya percaya. Jangan berasumsi ya Bu. Silakan Ibu dijawab. Di antara tiga nih yang Tuhan yang mana Bu? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Coba Ibu jelaskan. Saya belum bisa tapping, saya jawab aja ya, tapi menyimak aja ya. Tak apa. Silakan Bu. Kenapa dibilang dia satu dengan bapaknya sekarang? Ini saya bertanya, tapi bukan berarti saya balik bertanya ya. Maksudnya gini, saya menggiring untuk memahami apa yang saya mau katakan. Kalau misalkan manusia itu ciptaan kan, manusia ciptaan toh. Jadi dia satu enggak dengan Maha Pencipta, satu enggak karena dia ciptaan. Ibu, Satu saya tanya apa Bu? Tolong Bu dijawab. Ya. Pertanyaan saya sangat mudah Bu, sangat simpel Bu. Pertanyaan saya ialah, coba Ibu dengar baik-baik dulu ya. Sementara yang minta yang abang-abang yang lain. Sebentar. Ini si Papa Jahat minta naik ini untuk klarifikasi ini. Gimana ini? Ya. Pada kepetol Iya, Bang, semua apa, Bang? gimana sih? Oke, tak apa. Nanti boleh naik balik. Sekarang macam Ibu. Ibu coba dengar baik-baik pertanyaan saya Ibu ya. Dengar baik-baik. Saya tanya kepada Ibu. Di kitab Ibu kan ada ayat mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lepas itu ada ayat lain mengatakan, anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang menjadi Tuhan yang mana Bu? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Coba Ibu jelaskan di antara tiga ini yang Tuhan yang mana? Jangan cerita panjang lebar Bu. Saya tidak suruh Ibu untuk berceramah atau berkhotbah ataupun bercerita panjang lebar. Jelaskan saja. Di antara tiga ini yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Silakan Ibu jawab. Tiga cepetan. Jangan bercerita panjang-panjang Bu. Yang pasti dialah dia. Dialah itu Tuhan. Itu ya satulah dia. Lantas aku dan Bapa adalah satu itu siapa Bu? Anak manusia itu siapa Bu? Allah yang Maha Kuasa itu siapa Bu? Sebenarnya maaf ya, saya sudah jawab singkat. Anda bertanya singkat, saya jawab singkat. Karena nggak bisa singkat, saya terangkan tadi kan saya udah bilang dia datang menjelma kepada manusia yang namanya tubuhnya Yesus Masiha. Dia akan mengatakan itu agar paham manusia, karena manusia itu memang tidak bisa sama dengan Tuhan itu cara memahaminya, dan dia akan datang seperti manusia, bukan seperti, memang menjelma kepada manusia. Dialah itu Tuhan. Itu.
Ibu, saya tanya apa, Bu? Tolonglah Ibu, kalau jawab pertanyaan saya sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan lah, Bu, biar nyambung, Bu. Ibu paham tidak yang saya tanyakan? Saya sangat slow ini, Bu. Maksudnya saya sangat cakapnya tuh pelan biar Ibu paham. Yang saya tanyakan, di kitab Ibu ada ayat mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana, Bu? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Coba Ibu jelaskan. Kan saya sudah jawab pertanyaan Anda tadi. Dialah cuma satu lah. Jawaban Ibu Itulah bukan Bapak jawaban itu. dari Tapi pertanyaan yang saya tanyakan. kan saya jawab dialah itu. Contohnya ya, contohnya saya kasih contoh. Bapak tidak mengerti kan? Saya jawab tadi kan. Contohnya saya menjelma kepada Anda. Lalu ini contoh. Saya contoh. Misalnya Tuhan itu menjelma kepada Anda untuk menyampaikan kepada manusia, akulah dia. Karena tidak pernah bisa orang melihat Tuhan itu. Akulah dia. Aku dan Bapa satu. Kira-kira nyambung nggak sampai di sini? Karena Anda bilang saya nggak nyambung. Sekarang saya melihatnya Anda tidak nyambung, gitu loh. Misalnya saya mau menyampaikan kepada Anda, saya menjelma kepada misalnya diri Anda, lalu saya bilang sama anak Anda, sayalah bapakmu itu si adik gitu. Nah, lalu yang mana bapak itu? Anak Anda bilang yang mana? Yang maaf ya kalau saya ini kan dialog. Kalau dialog itu satu bicara, satu mendengar. Kalau saya sih setiap orang bicara saya dengar. Kalau saya bicara ditanya lalu berdebat ini saya nggak paham. Karena kalau menurut orang bilang kamu bodoh, padahal dia bodoh gitu loh. Jadi seringkali kita bilang begitu. Kamu bodoh, kalau saya nggak ada bilang. Berkontradiksi dengan jawaban pertanyaan yang kedua, Bu, bahwasannya Bapak anak tadi sudah duduk di samping Bapak, Bu, gitu, sebelah kanan Bapak gitu. Oke, Aku bilang kalau saya misalnya menjelma ke saya menjelma ke Anda, atau Anda deh menjelma ke saya misalkan. Lalu Anda bilang saya duduk di sebelahmu nak, gitu kan? Kamu bilang sama anakmu, dia nggak kenal siapa ini. Ini kan bapakku namanya Joni. Kok seperti nggak Joni? Sayalah dia yang duduk di sebelahmu. Lalu gimana? Oh itu bukan bapak saya. Itulah gambarannya, gitu loh. Paham? Kalau nggak paham ya nggak apa-apa, karena saya juga nggak maksa kan. Anda bertanya, saya jawab. Sudah, Bu. Gitu. Sudah. Begini, Bu. Tapi di sini ada dua oknum, Bu. Anak manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Ibu buat statement macam-macam, cerita macam-macam, Bu, tetap saja ini dua oknum, anak manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya siapa itu anak manusia? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Pertanyaan Bapak kompleks sekali. Jawabannya cuma itu juga, nggak perlu berpanjang-panjang. Intinya Anda percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menjadi roh, bisa menjadi malaikat, bisa menjadi manusia, bisa menjadi Tuhan. Sekarang kalau dibilang gambarannya roh, ya dia juga gitu loh. Jadi pertanyaannya itu juga gitu. Jadi sebenarnya jujur ya, sampai kiamat pun orang tidak akan bisa memahami ketuhanan kalau nggak Roh Kudus mengurapi hati setiap orang, dan dia tidak menerima. Biar jungkir balik pertanyaan dan jawaban tidak akan nyambung. Itulah artinya. Karena kasih karunia itu diberikan kepada nggak semua orang gitu loh. Dia memilih gitu. Jadi karena kalau saya tambahkan tadi, kan Anda bilang kenapa memilih Kristen? Itu tadi saya ingin selamat karena saya sudah menjamin, dan Tuhan saya mengajarkan mengampuni dan mengasihi. Kalau orang mengasihi, mengampuni orang kawan, ya biasa. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah memberikan pengampunan, dan dia mengajarkan mengampuni orang yang membenci kita. Itu nggak ada Tuhan yang lain. Di mana kita perjanjian, Ibu, perjanjian baru bahwasannya Yesus itu sebagai juru selamat, Bu. Di mana, Bu? Ibu jangan berkhotbah, Bu. Di sini jangan berkhotbah. Ibu ini pendeta ya. Maaf ya, etika berdia kalau itu satu bicara. Enggak. Ibu berkhotbah di sini, kepanjangan Ibu menjawab. Tadi saya sudah komitmen gitu, karena nggak ada yang mendengar itu kalau kita saling menyangkut. Sebentar, Bu. Diam dulu. Tolong minta semua yang lainnya diam dulu. Bu, diam, Bu. Sebentar, Bu ya. Sebentar. Ibu minta tolong. Ini nggak cerdas ini. Memang room untuk diskusi atau debat. Minta tolong. Ibu jangan di sini cuba nak berkhotbah atau berceramah. Sebab Bu tahu semua menilai. Semua akan tahu menilai bahwa Ibu di sini bukan
berdiskusi atau apa, tapi Ibu lebih menjurus kepada berceramah ataupun berkhotbah. Sebab Ibu tahu Ibu tidak perlu menyangkanya. Coba kalau Ibu ditanya itu jawabannya simpel, pendek, tapi padat dan mengena apa yang kita tanyakan. Itu saja Bu, tidak perlu berceramah berkhotbah. Kalau Ibu mau berceramah berkhotbah nanti dikritik. Menerima kebenaran, Bu. Sudah padat itu tadi. Anda yang nggak mengerti itu sudah sangat padat dapat keras batu. Tetapi gini, di sini Anda berkhotbah juga. Jangan Anda bilang di sini jualan. Jangan Anda bilang orang lain tidak berkhotbah. Ya di sini berkhotbah Jadi juga. kesimpulannya Ibu, Anda Yesus itu adalah Allah itu saya sendiri, Bu. berkhotbah menjawab. Iya Bukan dong. jualan di Kesimpulannya, sini. ya, sabar. Kesimpulannya Yesus itu Allah itu sendiri, Bu, berarti. Iya dong. Yesus enggak aku bilang Allah ya, aku mau bilang Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma berupa manusia, namanya Yeshua HaMashiach. Dia akan dipanggil, orang Israel dipanggil itu Bapak Yahweh menjelma ke dalam tubuh manusia, namanya Yeshua HaMashiach. Ada orang bilang Yesus sesuai vokalnya. Nah, itu saja. Tuhan yang menjelma. Setuju, Bu. Tuhan yang mana, Bu, yang menjelma, Bu? Tuhan Allah kah? Ya, Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti Ibu, Yesus itu termasuk juga pencipta langit dan bumi. Gitu kesimpulannya. Iya dong. Sekarang saya balik bertanya. Dari tadi kan Anda bertanya, saya mau bertanya. Enggak, Yang Yesus akan itu menyelamatkan Anda terakhir Ibu siapa? jawab, Bu. Terakhir Ibu jawab. Yang Bu. akan Yesus menyelamatkan itu Anda siapa? yang menyelamatkan kami ya Allah Terus nanti. Bu. mana ayatnya? Mana ayatnya di Anda mengatakan bahwa Anda diselamatkan? Siapa nama Tuhannya? Allah. Atas berkat Rahman. Iya, ayatnya mana? Bahwa Oke, dia mengatakan sebentar, bahwa dia menyelamatkan Oke, saya Anda. bacakan Bu ya, sebentar Bu. Oke, nanti sebentar, minta tolong jangan diam. Ibu aku Ayatnya, bertanya kepada Bu, hanya Bang, agama Bang. Islam yang ada yang diterima oleh Allah, Bang yang Erik. ada di sisi Allah. Gitu. Sebentar, Bukan itu, Abang Bang Erik Erik. sama Papa Jah, sebentar. Oke, Ibu, Bukan Ibu saya itu. mau tanya kepada Ibu. Bu, yang menjelma menjadi manusia itu firman-Nya Tuhan Allah ataukah Tuhan Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus? Coba jelaskan. Coba satu jawabannya. Allah dan firman-Nya dong. Allah Coba dan firman. kamu jangan kacau lah. Coba sebentar. Orang tanya Ini pada Alex dia. juga mau naik nih. Papa Jat aku turunin sebentar ya. Gantian. Bentar dulu, Ada. Sugito. Iya, siap. Oke, Ibu Hayati, sebentar Bu ya, begini. Nanti ya, Bu, Pak saya Jun. mau tanya kepada Ibu, Apa sebentar aja? Bang Deddy, sebentar Bang Pak Jahat nanti sebentar ya. Ya silakan. Naikkan nanti. Oke, begini, Ibu Hayati, saya tanya kepada Ibu, yang menjadi manusia itu firman-Nya Roh Allah ataukah Roh Allah itu sendiri menjelma berinkarnasi menjadi Yesus? Coba Ibu jelaskan. Yang menjadi manusia firman-Nya Tuhan Allah ataukah Tuhan Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus? Coba Bu jelaskan, Bu. Maaf ya, Silakan. terima kasih pertanyaannya. Saya mau garis bawahi. Ini kan tadi pertama kali saya tanya. Kalau forum seperti ini saya sudah sering membuat grup WA juga. Saya etikanya ada. Kalau lagi ngomong jangan dipotong. Saya kan nggak pernah memotong Anda. Kalau memang nggak motong-motong, durasinya tentukan gitu. Oh, oke Bang Sugito, bagi 3 menit Bang. 3 menit Bang. Biar senang. Kira dia minta bagi timer. Ke saya, ke Bang Deddy dong yang Selama harusnya. saya Bukan bicara, cuma selama saya teman. bicara dengan durasi yang diberikan, jangan dipotong. Itulah etika berdialog. Karena saya tanya dari awal, ini dagang berdialog atau apa? Berdialog, karena berdialog itu sama aja dengan berkhotbah sebenarnya. Tapi kalau namanya ya berdialog, yang dialogkan ya firman itu. Jadi berikan saya waktu berapa Buti detik, sampai saya Bu Hayati. konsultasi. Bu Hayati, lama-lama kok ini lama-lama nih berasa seperti room Anda loh. Kok Anda banyak ngatur di sini? Iya, Diam dulu Anda. Ada orang ini, ada orang ini. Anda kalau bikin room khusus Anda, jangan berikan ruang untuk Kristen. Gimana sih, nggak nyambung amat. Lah Ini gimana namanya sih? room. Lah ini kan room dialog. Lah Ibu kalau nggak mau dialog jangan di sini Bu. Minggat sono. Bu Hayati, Ya. jangan begini dulu. Aku mau tanya ini. Enggak, Bu Hayati ini saya diamin dari tadi banyak Kita jawab ngatur. dulu pertanyaannya. Banyak ngatur. Ada suara Seakan-akan bunyi kagak, ini serasa roomnya Ibu gitu loh. Nggak terima saya Bu. Room saya mau dijadikan Berarti Anda nggak paham. Ya sabar. Kalau Anda Mau bicara, dijadikan saya kayak dengarkan. anu, mau Saya pasapora bicara, gitu. Anda dengarkan. Jadi masa mau Enggak. Anda bisa dengar itu namanya bukan dialog. Bu, ini room Bu, ini room Arif dan Bijaksana, bukan room party Bu.
Lah, Ini room bagus loh room ini, Bu. Anda kan Hotel bertanya, Arisan saya Bijaksana. jawab. Masa saya jawab, Anda mau potong gimana? Saya mau bicara kalau dipotong Ibu. potong. Sebentar, Pak Dedi. Dulu ibunya Dedi, itu sebentar, biasa Pak. melunjak. Ya, saya cakap, Ibu, iya Bu, Kalau Pak Suruh Bu, aku mendengarkan sabar saja, Bu. YouTube pun ada. Kalau Iya. begitu, Bu Yati, aku Bu mendengarkan Yati, YouTube pun tolong ada. Bu Yati Ibunya diam makin sebentar lama Bu, makin jangan melunjak membebel gitu Bu. loh, Minta tolong mau Bu Yati. mengatur. Pak Dedi biar saya jelaskan Bang, biar saya cakap Bang. Oke, begini. Oke, Bu Bang. Yati, ini grup nih, ini room ini ada room diskusi. Yang memiliki grup ini tuh, coba kalau ibu tuh ya menyampaikan sesuatu yang pendek, simple, ya jelas, padat dan mengena apa yang kita tanyakan. Tapi kalau ibu ditanya tuh, jawaban ibu tuh seakan-akan tuh jadi berkhotbah, berceramah. Coba kalau ibu tahu cara berdiskusi, Gini, yaudah. jangan buat Oke, macam siap. ini. Ini grupnya Bang, room diskusi, bukan room ibu. Halo, bentar. Oke, Coba gitu. ibu bertanya, Bu. Coba ibu bertanya kepada kami, biar kami jawab secara simpel, padat, jelas dan ringkas. Coba ibu Oke, bertanya silakan, sekarang Bang. sama Bang, kami. mau tanya sama ibu itu. Saya Enggak, lagi sebentar. penasaran. Dari tadi kita gantian, kita harus fair. Dari tadi kita bertanya. Oke. Ya, silakan Ibu. Oh, ya udah. Tentang yang tadi, di mana Allah menyelamatkan kami, begitu. Ibu, Dua pertanyaan apa satu pertanyaan? silakan. Mau Satu saya juga katakan? boleh, dua juga boleh. Yang tadi belum dijawab apa belum? Satu boleh. Yang tadi pertanyaan Ibu sudah saya jawab apa belum? Sudah Ibu terima apa belum? Apa? Pertanyaan Pertanyaan mana? yang tadi, pertanyaan tadi. Yang pertama mana tadi. lagi? Yang Allah menyelamatkan kami. Di mana dalilnya pertama Ibu itu menanyakan di mana ayatnya, Ibu menanyakan di mana ayatnya Allah menyelamatkan kami. Ya, Iya. mana jawabannya? Oke, silakan Ibu buka Ali Imran ayat 19, Bu. Bacakan Al- aja. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Itu Bu, cukup, selesai. Padat Bu, ringkas. Jadi agama Islam itu adalah agama yang diterima di sisi Allah. Agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu cukup jelas Bu, padat, Saya ringkas. bertanya. Ya, Saya apalagi Bu? bertanya lagi. Enggak, Ibu bisa Ibu Itu terima apa tidak? menyelamatkan nggak ada Bisa Ibu terima apa tidak? kata di situ tidak ada kata menyelamatkan, hanya itu agama dari Allah kan, tidak ada jaminan kan? Sudah, Bu. Agama yang diterima di sisi Allah adalah umat-umat yang memeluk agama Islam. Hamba-hamba yang memeluk agama Islam, Bu. Di luar dari Islam tidak akan diselamatkan oleh Allah. Itu secara padat, Bu. Ringkas itu, Bu. Tapi padat itu maknanya, Bu. Kalau Kristen tidak, Bu. Kalau Kristen tidak, Buddha tidak, Hindu Buddha. Tidak. Itu artinya seperti itu. Masa Ibu nggak bisa mengartikan sih? Hanya pemeluk agama Islam yang diterima oleh Allah. Hanya agama Ini dia, Islam yang Bang, memeluk yang hamba. Bang Medan, Bang Pak Erik sebentar. Kalau Tolong ada yang bukan sebentar. memaksa. Ini Iya. dialog Apa, bukan jangan- memaksa. Ya, oke. Ini dialog, bukan Pertanyaan saling pertanyaan memaksa. kedua. Ya, pertanyaan kedua. Ringkaskan, Bu. Jawabannya kan, Bu. Ringkaskan, Bu. Padat kan? Tadi jawaban saya ringkas juga nggak paham, makanya saya panjang gitu loh. ya Jadi maaf ya, saya izin ngomong. Kita di sini dari tadi saya tanya, ini dialog oke. Jadi nggak boleh memaksa. Masa sih Anda tidak mengerti? Yang nggak jelas aku nggak mengerti. Ya, Ibu Namanya masalah dialog, nggak kepanjangan, boleh Bu. memaksa. Makanya Ibu Nggak boleh tadi memaksa. saya tes. Coba Ibu bertanya kepada kami. Silakan Ibu bertanya. Nah, perbedaannya kami menjawab secara ringkas, padat dan jelas. Nah, kalau Ibu ditanyakan pertanyaan itu, Pak, Bu, aduh, kacau kita. Bisa 10 menit nanti, Bu. Apa jawabannya? Itu. Sekarang sebentar, pas begini, Pak ulang. Erik. Ada Ibu yang ulang. ulang. Kita coba lagi Sebentar. pertanyaan kedua. Kita coba lagi pertanyaan kedua. Silakan, Bu. Apa yang mau ditanya? Nanti kami gantian bertanya. Kalau bisa jawabannya itu sama dengan kami, Bu. Ringkas, padat dan jelas. Pertama, saya ulangi. Ini jawaban, ini room kan, rumah Anda. Saya nggak terlalu penting itu. Yang penting bagi Jangan, saya, Bu, ini jangan ke saya situ, tanya, ini jangan ke dialog situ. Pak. Jangan Ini ke situ, Bu. dialog, Ke Pak. pertanyaan aja, Bu. Ya. Ke topik aja, Bu. Ke Ini topik aja dialog, nggak? dialog. Ya, ke Kalau topik hanya aja. Oke, mendengar dialog. ceramah Anda, kalau hanya mendengar ceramah Anda di YouTube ada, gitu. Namanya dialog, berdialog lah. Jangan saling memaksa. Mana boleh Ya, memaksa? maksudnya begini, Bu. Ya, Ibu kan saya kasih contoh. Sebentar, Ibu saya ibunya nih, coba sebentar Bang bertanya. Erik. Ibunya nih keras sekali loh, Bu. Ibu kalau nggak mau diskusi di sini keluar, Bu. Keluar. Jangan gitu, Bang. Jangan Anda gitu, kok Bang. ngatur Seperti gitu itu. loh. Banyak ngatur Anda ini. Nah, semua diam. Tahu diri Sebentar, terus kenapa sih? sebentar. Abang Dedi.
Enggak, Saya coba tanya sebentar. saya lagi. Saya hanya memberikan Iya, contoh Anda kepada tahu diri. Ibu. Jadi orang tahu diri, tahu diri, tahu Bu. diri. Tenang bang. Dia Bang Deddy Diam, sabar Anda Bang diam Deddy. dulu. Ini hostnya ngomong. Kalau aku campakkan Anda nanti. Tanya lagi bang. Jangan Bang Deddy, slow, santai, enggak boleh seperti itu. Tenang bang. Ya. Sabar Bang, Bang Abadi. Sebentar. Jadi saya memberi Begini, contoh Bu. kepada Sebentar. Ibu, kalau bisa Bang Ibu Eri, menjawabnya sebentar, secara Bang Eri. ringkas, padat dan jelas, sama seperti jawaban saya tadi. Ibu bertanya, saya jawab dengan secara padat. Berarti pertanyaan Ibu, di mana Allah menyelamatkan kalian, di mana dalilnya? Saya jelaskan bahwasannya umat atau hamba yang memeluk agama Islam itu nanti agama yang diselamatkan oleh Allah. Begitu. Sudah jelas ada di Al-Qur'an Ali Imran ayat ke-19. Masih banyak lagi sih dalilnya, Bu. Cuman itu sudah cukup padat itu, Bu. Sudah cukup jelas itu jawabannya. Silakan Bu, pertanyaan kedua, Bu. Siapa rasul atau manusia yang pernah melihat Tuhan itu sendiri? Ada satu. Yang kedua, siapa yang datang kepada siapa dia menjelma nama Tuhan kalian? Kalau kami, Tuhan kami sudah menjelma dalam nama tubuh Yesua Hamasea. Oke, Ibu. Oke. Allah itu laisa kamitslihi sayun. Tidak apapun makhluknya itu tidak serupa dengan Allah, ya. Allah itu berdiri sendiri, ya. Apapun segala macam makhluknya, Allah tidak bisa untuk bentar. Kita kanan, Pak. Ya, Allah Oke, itu Bang. tidak serupa dengan makhluknya, Ibu. Ibu itu harus poin paling penting ini, Bu. Ya. Oke, sebentar ganti Jadi- Bang Erik, saya mau tanya kepada Ibu. Tadi Ibu belum menjawab pertanyaan saya, Bu. Aku tanya kepada Ibu Sebentar, Bang. yang Sebentar, Bang. menjadi Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Sebentar. Jadi Tuhan kami tidak bisa menjelma menjadi manusia, tidak berkehendak, Bu, ya. Bukan dia tidak bisa segalanya, dia tidak berkehendak. Karena di surat Al-A'raf 143 bahwasanya di situ dijelaskan tentang kejadian Musa, tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa mendengar suaranya. Situ. Jadi sudah jelas kalau Ibu mau dalilnya di surat Al-A'raf 143, Bu. Di situ jelas, Bu. Silakan, Ibu. Silakan yang lain bertanya. Maaf, Itu udah. Maaf, minta Oke, maaf tadi, ya. Bu. Saya Bu. tadi agak tolong diulangi dulu. Jujur, saya tadi lagi ngambil air minum. Ulangi, minta tolong. Tolong. Gimana, Bu? Saya tadi, ini saya sambil makan. Terus Ya. saya tadi Bu, ngambil air minum. Tolong Bu, dikasih tahu. kalau niat apa diskusi pertanyaan. di bawah handphonenya, kalau niat diskusi, alasan pula ini ngambil minum ngambil apa? Ya, Allah itu laisa kamitslihi sayun, ya. Udah, Bu. Yang artinya Allah itu tidak serupa dengan apapun makhluknya. Karena apa? Ada tertulis di surat Al-A'raf 143 tentang kejadian Musa, di mana Musa meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Nabi Musa tadi, Allah sudah mencoba untuk berusaha agar hambanya yang sangat dicintainya ini percaya kepada Allah. Akhirnya apa? Allah sudah membuktikannya, tapi Musa tidak sanggup. Musa tidak sanggup, Ibu. Musa tidak sanggup, dan akhirnya gunung-gunung itu semua hancur dan Musa pun pingsan, Bu. Gitu. 143, Jadi Bu, Al-A'raf. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Silakan, Bang. Iya, Bang pertanyaan. Rehan. Pertanyaan apalagi, Bapak Bu? Oke, apa? gini. Enggak. Bu. Oke, Ya, mereka yang bertanya, saya hanya Sebentar, menjelaskan sebentar. saja. Oke, Bang. Oke, saya Bu, sebentar ya. Sebelumnya saya baca ayatnya ya, sebentar saja. Ini Keluaran 33:20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku tempat hidup. Lepas tu ini Timotius 6:16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memandang memang tidak dapat melihatnya. Pertanyaannya, Bu, yang menjadi manusia firman-Nya Tuhan ataukah Tuhan Allah itu sendiri berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus? Coba jawab yang padat, Bu. Minta tolong ya, jangan berkobah. Ibu simple saja. Ya simple, pendek, jelas, padat dan mengenai yang saya tanyakan. Oke, sekali lagi saya tanyakan kepada Ibu. Yang menjadi manusia firman-Nya Tuhan Allah ataukah Tuhan Allah itu sendiri berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus? Coba Ibu jelaskan. Oke, terima kasih, Bu. Silakan jelaskan, Bu. Jangan dipotong ya. Pertanyaan inilah yang bagus. Jadi Ibu pendek ya. Jawabannya pendek, simple, padat, mengena dengan yang saya tanyakan. Oke, silakan, Bu.
Tidak pernah manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa, bisa jadi apa saja untuk menyelamatkan manusia. Bu, saya tanya apa, Bu? Saya tanya apa, jawab apa, Bu? Pertanyaan saya jawab apa Bu? Tolong nyambung sedikit dengan pertanyaan saya lah, Bu. Ditanya Ibu jawab macam itu. Saya tanya apa, Bu? Yang saya tanyakan, yang menjadi manusia, firman-Nya Tuhan Allah, ataukah Tuhan Allah itu sendiri berinkarnasi menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus? Jawab aja. Yang menjadi manusia, oh itu firman Tuhan. Oh, yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Allah itu sendiri menjadi manusia. Macam itu sih, Bu. Jangan panjang-panjang, Bu. Aku tidak setuju Ibu berkhotbah. Oke, silakan. Anda saja yang tidak mengerti. Saya sudah bilang tadi, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Dan firman itu adalah Yahweh yang sudah menjelma dalam nama Yeshua HaMashiach. Disukai oleh gamers. Oh, ya saya tanyakan yang menjadi manusia itu firman-Nya Tuhan ataukah Tuhan Allah itu sendiri menjadi manusia? Saya tidak memanggil Nyambung tidak, Allah Bu? karena itu bukan nama Tuhan saya. Nama Tuhan saya adalah Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan menjelma kepada manusia. Jadi bukan manusia yang menjadi firman. Sampai di sini Anda tidak paham. Oke, saya ikut cara Ibu. Yang menjadi manusia nanti. Mau tahu Sebentar, saya. Kak. Sebentar, Kak. Terus kenapa Sebentar, Kak. Yesus itu berkulit putih, tidak berkulit Oke, hitam? Begini, Ibu kan mengatakan itu ya Tuhan Ibu adalah Yahweh. Oke, pertanyaannya, yang menjadi manusia itu firman-Nya Yahweh ataukah Yahweh itu sendiri berinkarnasi menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus? Coba Ibu jelaskan. Saya sudah jawab tadi yang lain. Coba di komen. Soalnya Bapak ini saya bicara pun nggak nyambung. Bilang saya nggak nyambung. Coba yang Bukan lain saya diberikan. tidak nyambung. Bukan saya tidak nyambung, tapi jawaban Ibu yang tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Jangan cakap macam itu, Bu. Ibu yang salah. Jawaban Ibu yang tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Bukan saya tidak nyambung dengan jawaban Ibu, tetapi jawaban Ibu tidak nyambung dengan pertanyaan yang saya tanyakan. Sebab itu saya cakap sama Ibu, coba kalau ditanya jawabannya sesuaikan dengan yang saya tanyakan lah, Bu, biar nyambung. Silakan, Bu. Coba yang lain coba dikasih Itu pertanyaan berat itu, Bang. Itu pertanyaan berat. Oke, Bu, saya tanya, Bu. Izin, Bu ya, sebentar ya, Bu. Ya, Bang Abang sebentar ya. Yang menebus dosa manusia yang harus mati di kayu salib Tuhan atau manusia, Bu? Jelas-jelas dialah Tuhan menjelma. Tadi sudah bilang menjelma. Bu, iya, saya paham kalau itu, saya paham. Saya paham, Bu. Kalau itu kan saya ganti pertanyaannya. Ibu kan tadi minta ganti orang. Saya bertanya ini yang dosa manusia yang mati di kayu salib itu manusianya atau Tuhannya, Bu? Ulangi, suami saya lagi nimbrung tadi. Ulangi. Oke, ya siap ya. Saya kan tadi Ibu kan tadi minta ganti pertanyaan, minta ganti orang. Oke, saya alihkan ya. Yang di keimanan Kristen yang menebus dosa manusia yang harus mati di kayu salib itu Tuhannya atau manusianya, Bu? Jelas Tuhan, karena dia berupa roh masuk ke rahim Maria. Kalau orang Islam bilang Maryam. Dia Sabar, tidak Bu. pernah di Pelan-pelan aja, Bu. ayat mana Bu, pun, singkat aja, Bu. Pertanyaan saya gampang kok, Bu. Halo. Karena dia berupa roh, dia masuk ke dalam rahim manusia, bukan dari persetubuhan. Karena orang Islam juga meyakini bahwa Bu, itu pertanyaan adalah saya roh. simpel, Bu. Ibu, yang harus mati itu manusia atau Tuhannya? Itu aja, dua itu aja yang Ibu jawab. Kalau manusia. Manusia bisa mati karena dia menjelma manusia, tetapi dia tetap hidup. Iya, enggak, saya tanya, pertanyaannya kan simpel, Bu. Yang harus mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia, itu manusia atau Tuhan, Bu? Tuhan, dari tadi kan saya bilang Tuhan. Oke, Tuhan. Berarti Tuhan Ibu tidak kekal ya? Oh, kenapa nggak kekal? Makanya dia hidup, kan? Betul hidup dia. Loh, Tuhan kalau kekal, kalau maha kekal, Ibu, tidak sedetik pun tidak bisa mati, Bu. Berarti Sekarang hebat aku Tuhan tanya, Ibu. boleh bertanya? Bisa maha tidak Boleh kekal, Bu. Boleh saya Tuhan bertanya, Kristen bisa kalau maha Tuhan tidak kekal. bisa, Enggak, kalau saya Tuhan jawab itu dulu bisa pertanyaan saya, Bu. melakukan apa Sebentar, saja, belum selesai, kita belum selesai. Tuhan Ibu maha tidak kekal ya, Bu ya? Tuhan itu bisa jadi apa saja, enggak? Tuhan itu berbuat apa Oh, saja. Tuhan bisa jadi kodok. Tuhan itu bisa jadi kodok. Melakukan apa saja dia bisa.
Tuhan bisa juga jadi kodok, Bu, gitu. Lah, kenapa? Kenapa nggak bisa? Dia kan namanya pencipta. Mau jadi seperti hantu dia bisa, seperti malaikat bisa. Namanya Tuhan, gimana sih? Kecil Tuhan kali saya Tuhan, nggak Ibu. terbatas. Kecil Tuhan kali saya nggak Tuhan, Ibu. terbatas. Tuhan yang saya sembah tidak terbatas. Mau jadi apa Terbatas dia dong, bisa? Bu. Kalau dia berada Kalau dia berada di bumi, terbatas dong, menebus Bu. manusia, dia bisa melakukan apa saja. Ya ampun. Laki-laki, dia seperti Tuhan, rasul. Ibu, Kenapa, kalau Bu? berada di Jelaskan bumi saya, itu udah terbatas, Ibu. Hostnya dapat singa ya, keren. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Makasih, Keluar dia. Bang Siapa Beb yang nge-kick? Kingdom. Di-kick, Bang, Akhirnya di-kick. host dikasih singa. Oke, Di-kick nggak ya, apa-apa. Bang? Nanti enggak. Ya nanti hostnya akan tukarkan dengan koin lagi. Nanti akan host kasihkan ke Iya. saudara-saudara yang di Suriah. Tenang. Ketar-ketir dia kalau saya Makasih, Bang. Makasih, Bang. bertanya. Terima kasih. Bang, lanjut lagi, Bang. Udah, Bang. Kenapa saya Bang Erik, menjawab pertanyaan? jujur. Kok hanya menjawab pertanyaan kok terketir? Apanya keterketir? Bu. Iya, Bu, silakan. sebentar. Siap. Bukan, Bu. Masalahnya Tuhan Ibu tidak maha kuasa, Bu. Tidak maha besar, Bu. Apa-apa ini, Bu. Saya cuma mau tahu aja. Tuhan Ibu tidak maha kekal, Bu. Bisa mati, Bu. Ibu dimarahi kawan-kawan Ibu nanti, Bu. Tuhan tidak maha kekal. Sekarang saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk Bapak, sekarang saya mau nanya. Untuk Ya, Bapak Anda silakan. semua masuk surga itu, gimana caranya? Anda sudah berdosa. Juga berdosa. Yang membuat Anda itu, emang bisa Anda hitungkan dosa Anda? Saya mau tanya dulu. Siapa yang bisa menghitungnya dosa? Bagaimana cara dia selamat ke surga? Itulah aku tanya dulu. Ya, aku tanyalah dulu. Gimana oke. cara masuk ke surga itu? Iya. Saya tidak menjamin diri saya ahli ibadah. Kalau seandainya saya ahli ibadah, saya tidak jamin kalau saya itu bisa dimasukkan Allah ke surga. Kenapa? Karena surga itu adalah rahmatnya Allah. Karena ridhonya Allah, Ibu. Kalau kita Makanya saya bilang, sabar, bagaimana Ibu. caranya Anda masuk surga? Gitu Ya, loh, bagaimana cara Anda masuk surga? caranya bagaimana? Caranya kita Oke. mengikuti segala perintah Allah, itu salah satunya. Seberapa dengan kita persen Anda mengerjakan perintah mengikutinya? Allah Saya mau itu, tanya dulu, seberapa Bu, ya. persen? Seberapa Sabar, persen? Ibu. Ya, tenang. Kita ya oke. Kita agar Ya. kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, kita harus Ya. mengikuti segala perintah-perintah Allah, dan segala pekerjaan yang kita Ya. lakukan itu harus dilakukan secara ikhlas. Ya. Harus dilakukan dengan Ya. cara ikhlas, garis besar, Bu, ya, garis bawah ya, ikhlas, Bu. Ya, Jadi siap. kalau kita ikhlas menyembah Allah, ya, mengikuti segala Ya. perintahnya, mudah-mudahan kita yang kita minta ini adalah keriduannya Allah, Bu. Karena Allah yang punya surga, Bu, bukan kita manusia. Ya. Ibadah kita, kalau Ya. ibadah kita selama kita hidup, Bu, nggak ada apa-apanya, Bu. Nggak ada apa-apanya, Bu. Nikmat surga itu sama ibadah yang kita kerjakan di dunia. Nggak ada apa-apanya, Bu. Kecil, Bu, sama Allah itu. Nggak aku pandang ibadahmu, kata Allah. Saya Pandang sudah tahu ibadahmu. itu, Pak. Saya mau tanya. Bapak bilang halal mulai perbuatan. Terus Bapak bilang lagi, saya nggak sanggup masuk surga. Hanya Tuhan yang mengampuni. Berarti kan bukan hanya perbuatan, hanya Tuhan yang mengampuni. Bagaimana caranya Bapak ke surga kalau sudah Iya, maka dari itu, Ibu, bagaimana caranya kita bisa yang telah berkorban untuk kami, Bu. Bukan Ibu baik, Bu, yang ada berkorban. Berarti intinya Muhammad itu manusia enggak? Muhammad itu manusia enggak? Iya, Rasulullah Muhammad SAW itu manusia. Kenapa, Ibu? Dan saya mau tanya ke Ibu, Bisa kan manusia berdosa? berkulit Sekarang Muhammad itu berdosa apa enggak? Manusia Muhammad itu berdosa apa enggak? Rasulullah SAW tidak pernah berdosa, Ibu. Tidak berdosa. Itu manusia paling mulia, Bu, di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengimbanginya, Bu. Sudah berdosa. Bahwa Tidak ada yang bisa teman Anda bilang tadi bahwa manusia tidak berdosa. Bahwa manusia itu sudah berdosa. Karena disalib. Tuhan kami tidak pernah, Bu. Rasulullah tidak berdosa, Ibu. Di mana dalilnya, Bu? Di mana dalilnya? Di mana? Ibu jangan asumsi. Saya kan bertanya. Iya, jawabannya tidak. Bahwa manusia sudah berdosa. Kan saya tanya Jawabannya Muhammad itu tidak. manusia.
Bu, ya Manusia, Rasulullah kan ada Islam katanya itu tidak manusia. mengenal dosa waris, Bu. Islam tidak mengenal dosa waris, tidak seperti di Kristen. Anak bayi sudah Sekarang berdosa. kutanya. Kalau anak bayi mati sudah masuk Sekarang neraka, kutanya. gitu, Bu. Beda sama kami. Sekarang kutanya. Muhammad itu manusia kah? Dia bilang manusia. Manusia apa Manusia, enggak? Bu. Karena katanya bahwa manusia. Sekarang tadi teman Anda bilang bahwa manusia itu sudah berdosa, tidak bisa menyalahkan manusia, yang menyalahkan hanya Tuhan. Gimana caranya? Bu. Sabar, Bu. Sedangkan Ya, Yesus sabar. Muhammadnya Sabar. itu, Ibu mau jawabannya apa tidak? Ibu mau tahu jawabannya apa tidak? Yesus itu tidak pernah Ibu jangan berdosa loh. nyerocos saja, Bu. Ibu Yesus mau itu tahu tidak jawabannya pernah apa berdosa. tidak? Sabar, Bu. Yesus Tenang, Bu. Muhammad Tenang. itu tidak pernah berdosa. Siapa bilang nggak pernah berdosa, Bu? Minjem pisau cukur nggak dikembalikan, Bu? Ngambil keledai orang nggak dikembalikan, Bu? Saya bilang nggak berdosa Yesus itu. Mana buktinya dalilnya waktu kalau memang dia minjem pisau cukur dikembalikan? Nggak ada kan? Terus katanya siapa yang beriman kepadaku, kalian bisa memindahkan gunung. Buktikan, Bu, kalau kalian bisa memindahkan gunung. Berbohong dia itu, Bu. Bertahu, Ibu. Siapa yang nulis itu? Bisa nggak Ibu memindahkan gunung? Bisa nggak Ibu memindahkan gunung? Saya kan sudah Kalau Ibu memang mendengarkan. betul-betul pengikut Saya kan Kristus. sudah mendengarkan. Saya kan sudah mendengarkan. Boleh saya tanggapi? Misalnya Ibu, misalnya 5 Ibu. menit, Jangan, misalnya Bu, 1 menit. jangan framing, Satu menit. jangan framing Yang ya. saya dulu, Bu. Saya Kenapa bantai lagi nanti di Bible Ibu, Bu. Bukan saya nggak paham Bible Ibu. Saya paham Bible Ibu. Kalau saya hanya mendengar, kalau saya hanya mendengar di YouTube pun ada. Kalau nggak bisa saya tanggapin, gimana cerita? Berarti bukan room dialog, katanya room dialog. Bukan. Masa saya Tadi disuruh Ibu mendengar kayak bertanya gitu? apakah Ada. Rasulullah itu berdosa atau Bu, tidak. Saya Masya jelaskan Allah. tidak. Udah. Saya kan mau menanggapi. Rasulullah itu Kasih dijaga dong oleh waktu. Allah dari godaan setan, Kasih saya Bu. waktu menanggapi. Masa Anda itu namanya egois kalau hanya kita yang bicara. Masa Ibu bertanya, Ibu yang menanggapi? Saya belum ada jawabannya, Bu, yang saya kasih sama Ibu, tapi Ibu udah menanggapi. Bagaimana ini, Bu? Ibu bilang tadi Yesus tidak berdosa, saya jelaskan, saya sebutkan dalilnya, minjem pisau syukur nggak dikembalikan. Ibu diam saja, nggak ada komentar di situ. Ngambil keledai orang, Ibu diam saja, nggak ada komentar di situ. Bisa cukurnya. Gimana Siapa yang bisa beriman cukurnya? Gimana Ibu bisa cukurnya? Yang untuk mencukur bulu pahanya mana, Bu? Kamu belum pernah dengar. Loh, Ibu nggak tahu Karena Bible belum Ibu pernah ya? saya dengar, belum pernah saya dengar Yesus sama saya itu punya bisa cukur. Di mana ayatnya? Saya kan yang menanggapi. Dan saya mau nanya, izinkan saya menanggapi atau bertanya entah 1 menit atau 30 detik gitu. Cara ini namanya room dialog. Udah, Bu, Ibu mau tahu ayatnya, Bu? Ya. Pagi, Bang. Ini saya mau ulangi. Pagi, Bang. Bang Erik. Ini kan room dialog. Nanti Ibu Hayati. Ibu Ini kan room kencang-kencang. dialog. Ibu tanya ayat. Orang mau baca ayatnya, Bu. Ibu jangan ngayat terus lah, Bu. Jangan Ya, ngayat silakan terus. Bang Ren, silakan Bang Ren. Bisa kan jangan ngayat saja, Bu. Itu diskusi, jangan ngayat banyak, Bu. Coba jelaskan sama Ibu ini tentang Yesaya 7:20 itu yang minjem pisau cukur itu, silakan. Tuhan Ibu minjem pisau cukur nggak dikembaliin. Bang Rehan, Saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya. ya silakan. Bentar ya, saya cari ayatnya sebentar. Itu pisau cukur tuh, Jap. Mana ayatnya? Jap, Nggak saya apa-apa, cari Ibu. pisau cukur. Izinkan nanti saya menanggapi ya. Apa lagi dulu, Izinkan Bang? nanti Pak saya Erik, saya cari menanggapi ya. ayat lagi dulu, Bang. Pertanyaan Ya, saya. silakan. Izinkan saya menanggapi ya. Ya. Sebentar, tenang dulu Bu. Ya Bu, Iya. Bu. Ngambil Bu, sebentar Bu. keledai. Bu, Ngambil sebentar. keledai Ini juga nggak Bu. dikembaliin. Bu, hostnya ini sudah direndahin nadanya karena hostnya habis dapat singa Bu. Tenang Bu, hostnya lagi. Hostnya Saya dapat baca singa ayatnya. Bu. Sebentar, Oke, saya oke, baca Bu. ayatnya. Yesaya 7:20. Nih, saya baca ayatnya dengan baik-baik semua ya. Yesaya 7:20 dari 25, 20 entah macam mana lebih kurang. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepada kepala dan bulu pahanya. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Nah, silakan Bang. Silakan Bang Erik. Ya udah itu kan dipinjam. Itu Iyalah, dipinjam betul. kan? Ya, ada nggak di ayat selanjutnya dikembalikan? Tidak ada ayat yang mengatakan dikembalikan. Ya itu kan berdosa namanya. Minjam nggak dikembalikan berdosa kan?
Sama saja ketika ambil apa keledai itulah murid Yesus, Iya, murid Yesus iya. kan mengambil keledai pun tidak ada Iya, yang ya udah. dikembalikan. Ya udah, tadi katanya Yesus tidak Ini apa berdosa. Kalau cerita, Bu? Rasulullah jelas, Rasulullah dijaga Allah dari godaan setan. Tidak berbuat dosa Rasulullah itu. Satu pun tidak ada dosanya. Nah itu Ibu. Nah Tuhan Ibu yang berdosa Bu, pisau cukur tidak dikembalikan, keledai tidak dikembalikan Bu. Nah bagaimana itu Ibu? Apakah pantas dianggap Tuhan Bu seperti itu Bu? Ya. Mencontohkan hal-hal yang tidak bagus. Selamat pagi Bang Jadi, Erik. jadi ajarannya Selamat- kalau selamat seandainya pagi. ibu minjem duit sama penjol-penjol Selamat pinjaman pagi. online itu dari bank itu nggak ibu kembalikan, ibu nggak berdosa Bu, karena Tuhan Anda sudah mencontohkannya. Ibu pinjam uang di bank 100 juta, 200 juta nggak apa-apa nggak dikembalikan Bu, tapi risiko rumah diangkat. Oke Bang ya, tenang Bang ya. Selamat pagi Tenang. Bang Erik. Ya, selamat Selamat pagi pagi, Bang. Bang. Selamat Selamat bergabung Bang. Oke Bang. Iya, selamat Sebentar pagi, Bang. ini emosi host udah menurun ini karena habis dapat singa ya. Mau senang lah host pagi ini dapat singa. Syukur, Oke Bang, syukur. ini dari Siombing ini Kristen ya Bang ya. Selamat bergabung. Iya benar Oke, benar Bang. Bang. Salam toleransi untuk kita semua Bang. Untuk Os, Iya. Ya, Bang Ya, Erik, salam toleransi Ibu Bang. Hayati, Oke. Ibu Fatia, Bang, Bapak gini nih Bang ya. Raihan. Salam toleransi Oke, kita Bang. semua yang ada di room ini. Iya. Salam Ini toleransi kurasa kembali. Ibu Bang, Hayati ini baru siombing ya Bu. Pertanyaan saya Bang. Ibu Saya baru tuh siombing ya Bu. sekali, Bang. Kalau biasanya Iya. Bang Ombing, kalau baru siombing itu kalau di Medan tuh kalau setahu saya itu orangnya cerewet Bang. Saya tidak kenal sama Ibu Hayati. Iya, saya bertanya kalau Iya. baru siombing Bang, orangnya cerewet. Iya. Itu ya tadi- tergantung Bang Siombing. karakter manusia masing-masing Bang. Bang Erik. Iya. Ya gitu. Bang Siombing, ya kita toleransi Bang Siombing. Iya kita boleh Karena keras bukan asal satu jangan orang yang menghujat mengakuinya Bang. Ya Bang ya. Bukan satu orang yang mengakuinya. Aku kan bawa penumpang Bang di sini kan. Selalu kutanya, benar Kak, baru siombing itu emang orangnya cerewet? Iya Bang, kok tahu Bang katanya? Gitu Bang gitu. Karena bukan dari saya, dari Manusia tidak sama karakternya. Itu namanya manusia itu berbeda-beda karakter. ya maksudnya cerewet tadi mungkin ya gimana ya? Itu Cerewetnya tergantung dalam karakter masing-masing. Hmm. Ada juga Oke, baru lanjut. Oke, siombing guys, yang sekarang cerewet, lanjut ada juga diskusi baru apa? Sudah siombing apa? yang yang Tidak baik. perlu dibahas begitu. lagi, sudah Bro Siombing. Kita sekarang mari kita berdiskusi. Sekarang apa yang dibahas nih sekarang? Lanjut. Maksud saya begini, kalau untuk agama itu tidak perlu diperdebatkan, tergantung keyakinan masing-masing. Menurut saya begitu. Jadi apapun kepercayaan kita masing-masing, agama kita masing-masing, udah kita jalankan dengan baik. Oke, begini Bumi ini Bro dan di Siombing. akhir kita dapat. Kalau tidak ada, dengar dulu. Oke, kita begini. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada sebab-sebab tertentu. Kenapa sekarang timbul perdebatan, diskusi? Pasti ada sebabnya. Sekarang mari kita singkapi. Apa masalah sekarang ini banyak terjadi perdebatan. Kita di situ. Sebenarnya kita yang dicari di situ, Bang. Pasti ada masalah. Ada masalah, tapi saya yakin memang ada sebab-sebab tertentu kenapa ada sekarang ni banyak perdebatan tidak kira di Facebook, di WhatsApp, di Zoom, live streaming, bahkan sekarang yang terakhir sekarang dekat TikTok ni. Cuba yang lain bagi pandangan apa masalahnya timbul perdebatan ni. Okey, lanjut. Sebentar Bang Rian. Begini Bang Ombing Oke. ya. Iya, Perbedaannya Bang, sebentar Bang saya jelaskan. Kalau di roomnya orang Kristen Bang, ya mereka selalu monolog. Nah, mereka selalu monolog di situ. Begitu nanti ada kita yang berilmu masuk, itu setelah kita menjelaskan, nanti kita di-kick Bang. Kalau kita yang berilmu Bang di situ Bang yang masuk ke room itu, mereka mencari yang awam Bang. Supaya apa? Supaya untuk dimurtadkan. Begitu Bang. Coba kalau kalian ada di guru muslim, siapapun kita terima. Mau ilmu Bang setinggi Erik, langit silakan kalau masuk ada kemari nanti- gitu Bang. Kalau ada Bedanya di room situ Bang. yang Kristen yang begitu, coba tag sama saya biar saya masuk. Oke, Herdi ngomong Bang, sama- Malikil Amalak, Bililin, terus di roomnya Sinoni, di roomnya si Jeki Sembiring. Ya, catat Bang, Lia Kristen, Malikil Lia Amalak. Kristen. Ya, yang Kristen Bang ya, Malikil Amalak, udah. Lia Jeki Kristen, Bang. Sembiring, iya bener. Jeki Sembiring,
Aku Catat, perkawan Bang. sama abang ya bang, yang mana tahu abang masuk, abang tag saya bang. Oke, Malikil Amalak ya Bang, coba catat Malikil Coba Bang, Amalak. gimana Bang? Roomnya aku Sebentar, mau tanya Bang, soalnya. Bang Siombing, Bang Siombing ini kan udah saya follow, nanti follow back saya, Bang Erik juga follow back, nanti Ya, nanti saya follow back fallback. kan kita Iya, DM Bang. aja, Gitu Bang. loh Bang, masalahnya Iya, mereka Bang, nggak ya. fair Bang. Mereka monolog Bang di room mereka Bang, monolog. Udah, begitu nanti ada orang yang berilmu sedikit aja masuk untuk membantah pertanyaan apa monolog mereka, hujatan mereka, nanti kita di-kick Bang. Kita di-kick Bang, kita nggak dikasih masuk. Target mereka mencari yang awam Bang, yang tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Itu Bang, target kita mereka memang untuk memurtadkan Bang. Itu misi mereka Bang. Kayak gitu Itu lah misi ya. mereka. Berarti itu Beda dengan gini, Bang. kami. Nggak ada ilmu Bang, apa-apa gitu. Bisa Kalau dimurtadkan kayak di gitu ya, ajaran kami tidak pernah mengajak begitu bang. Tidak Iya pernah. Bang, Itu berarti makanya maaf, Bang. ini abang Gini, saya Bang. ajak abang, Bang. abang main-main ke room mereka Bang, silahkan. Ya benar. Ya, abang Maksud saya buktikan gini, Bang. sendiri. Saya tidak menfitnah Bang, tapi itu kenyataannya Bang. Silakan tanya teman-teman Ya, kita yang nanti- muslim. Ya nanti saya Begini ya, sebenarnya- Bro Siombing. Sebentar, Kalian aku mau sebentar. Begini. tanya-tanya Bang. Sebentar, begini. Coba kalau macam Kristen sekarang ini kan itu, Bro Siombing kan tidak Karena percaya kayak dengan apa penjelasan ya? kita. Kak, tolong Kak, sebentar Kak. Sekarang ini Bro Siombing kan tidak percaya yang kita sampaikan. So kalau Bro Siombing ya, kalau mau betul-betul yakin dan percaya nampak sendiri, coba kalau sekarang TikTok ini banyak sekarang room diskusi. Coba kalau nama coba Maliki, roomnya si Mikana, dan banyak lagi. Coba masuk di situ. Tapi yakin kalau abang Bro Siombing ini coba nak jangan sampai ada timbul perdebatan macam-macam. Yakin awak akan di-kick. Iya. Kamu akan di-kick, bro. Pasti kamu di-kick. Sebab Iya, memang pasti di-kick. Pasti. roomnya orang sebelah nih, roomnya orang Kristen nih, Pasti. memang sangat Itu luar pasti. biasa bagaimana supaya kita umat Islam itu murtad. Dan mereka nih, ya, untuk menaikkan member yang ingin debat tuh dipilih-pilih. Betul, Pak, Ya kalau ada beribu sikit dia tolak, tekan terima. Orang yang betul-betul awam dalam dunia perdebatan, dia akan dinaikkan. Iya, Bang. Sebab Bang dengan Rehan, cara udah begitu biarkan dia akan saja. Biar bagaimana Pak caranya Omi yang supaya mencoba murtad. masuk, silakan. Iya. Biarkan Iya, Pak Bang, Omi yang nanti saya mencoba masuk. masuk, kita buktikan. Nanti kalau Bapak masuk ke sana, Bapak menceramahi mereka, pasti Anda di-kick, saya yakin. Tidak Iya, silakan pernah aja. agama Kristen begitu bang. Iya, makanya kami sini tidak berasumsi, kami sini tidak berfitnah. Kami tidak memfitnah, silakan nanti Bapak cek Ya, ya. saya nanti jalan-jalan ke rumah mereka, bersaya Oke. apa Bang, lihatlah apa yang Bang, mereka oke. perdebatkan. Bang Siombing, intinya saya berterima kasih atas masukannya Bang Siombing ya. Intinya apapun itu kan saya tahu kok tujuannya demi kebaikan. Oke, fine. Oke. Kalau begitu nanti kita DM-an, saya ajak abangnya masuk ke room Kristen ya, Bang. Iya bang, siap bang. Siap, Boleh, Bang. Oke, siap. Boleh, Oke, siap, boleh, ya. boleh bang, boleh bang. Ah, Oke, kita barbar di sana, Bang. Kita barbar bareng, Boleh. Bang ya. Boleh bang. Karena yang namanya agama Kristen itu tidak pernah menghujat, menghina, apalagi untuk mengajak agama yang lain untuk masuk sama kita, tidak pernah itu diajarkan. Iya, Bang. Benar. Memang tidak benar pernah Bang, diajarkan. benar. Ajaran manapun tidak boleh memaksakan orang itu untuk Benar. mengikuti agamanya. Tapi buktinya Bang, nanti Abang buktikan ada sendiri ya. Betul Kita nggak usah sekali. Nanti panjang-panjang kali kalau- cakap. Iya Abang buktikan Abang sendiri nanti kalau Bang. masuk- Itu aja. Abang kalau masuk sendiri abang tahulah ya. Kita kalau Ya, itu cerita aja, panjang itu lebar pun aja. kalau abang tak nampak sendiri Percuma, itu tidak Bro Siombing, bukti, tak ada nampak jadi tak buktinya. percuma, tak ada gunanya sebab tak nampak. Bila awak sudah masuk di roomnya kaum kamu, geng kamu lah. Kamu tahu sendiri, oh ternyata memang betul. Betul Kak, kamu nanti akan mengatakan sendiri, betul lah ya apa yang dikatakan Iya, paling tahan, sahabat-sahabat umat Islam. paling tahan nanti 2 menit nanti di situ. Kadang gini bang, ada orang yang mengaku Kristen, padahal dia tidak Kristen. Jadi kadang kita gini Kristen Bang. Benar Kristen gini, Bang, Bang. bener Bang. Makanya iya. Mungkin dia aliran kepercayaan. Nanti Abang paling tapi dia tahan Bang, 2 menit aja Bang. Paling tahan itu 2 menit. Kalau bisa Abang bertahan 10 menit, Abang hebat. Makanya saya bilang begini Bang Erik, Ya Bang. mungkin dia tidak agama Kristen menurut saya, karena dia mau diskusikan begitu. Tapi kalau memang dia Kristen, pasti dia tidak pernah, contohnya orang lain masuk ke room kita kick. Itu bukan nama Kristen. Dia siap welcome. Siapapun Ya, yang seharusnya seperti ngasih itu, masukan Bang. sama dia itu welcome, itu namanya Kristen. Tetapi kalau umpamanya ada masukan yang baik dikasih sama seseorang itu, di-kick dia, berarti dia itu bukan Kristen. Itu aliran kepercayaan yang mengaku-ngaku Kristen. Saya minta maaf kalau umpamanya kata-kata saya salah. Tapi menurut saya begitu Bang Erik.
Ya, tapi nanti Nama Bapak hostnya. buktikan aja. Ya nanti Bapak buktikan iya. aja apakah kami Ah. berbohong, apakah kami fitnah. Silakan nanti Bapak buktikan. Kalau Bapak bisa masuk, bisa bertahan 2 menit aja itu hebat. 5 menit aja itu hebat, tapi paling cepat nanti 2 menit tuh Abang di-kick. Saya yakin. Ah. Kalau bisa Tapi bertahan Bang 5 menit Bro aja. Edi, Ah, Bro Bang Edi, Siombing, berarti sebentar, kalau sampai sebentar. jumpa Kalau nanti gini apa? bang, kalau saya nanti di-kick kan dia berarti ngaku-ngaku Kristen. Itu bisa Sebentar, dipertanyakan ulang lagi kembali. Kalau umpamanya nanti saya Kristen, apabila nanti saya di-kick, berarti dia itu agama dia harus perlu dipertanyakan lagi Sekarang gini, nantinya. nanti Abang masuk jangan langsung minta naik, Bang. Abang pantau dulu, Bang. Oh iya, Pembicaraan iya, Bang, mereka. Ya, gitu aja caranya. Pantau Maliki dulu. namanya bang ya, Maliki ya, Maliki. Malikil Amalak. Terus Maliki Al-Malak. Bililin. Ya, Bililin, Jeki Sembiring, Mikana, ya. Banyak, Sob Katul. Iya bang, iya bang. Erben. Erben. Iya. Erben, Golongannya banyak itulah. bang, ya. Bang Siombing, mohon maaf, Ya, Bang. tapi di sini Ya, Bang. udah ada teman kita juga Vincentius ini dari Katolik. Nah ini mungkin bisa bertolak belakang dengan apa yang Pak Siombing. Ini bakal melakukan pembelaan nih kalau Vincentius ini nih. Mungkin tidak sependapat dengan Pak Siombing. Mungkin loh ya, mungkin. Coba Nah, saya beri kesempatan. coba ngomong Selamat dulu, pagi Abang, Bang Bang. Vincentius. Selamat pagi. Nah Bahas ini apa akan sih? melakukan pembelaan ini. Aduh, Ih. membahas apa pula? Ngomong apa sampai melakukan pembelaan ini? Belum apa-apa sudah ngejudge. Aduh. Bahas apa tadi itu? Bang Siombing. Tadi apa yang Arah-arahnya nggak enak gitu kurasa. Halo Bang Siombing? Oke lanjut Bang Siombing, silakan Bang Siombing. Iya bang. Maksudnya Ya, gimana, begini Bang? bang, Nah, kita yang namanya agama tidak perlu diperdebatkan. Itu Sepakat. aja. Sepakat saya itu. Sepakat ya bang ya? Makanya gini Bang Siombing. Baru kita Iya. menjalankan agama kita masing-masing. Oke, sepakat. Itu 100% sepakat. Sepakat. Nah, baru kan penyampaian dari host Bang Dedi, Bang Erik, ada katanya room di Kristen, orang si Maliki, kalau umpamanya ada orang yang masuk ke situ, orang yang agak berilmu, di-kick, mau ngasih yang baik, di-kick, kata gitu. Oke, gini, saya jelaskan Makanya Bang. orang Bang Dedi, Bang Erik ngajak aku, makanya saya bilang, udah saya dibawa ke situ bang, mana tahu nanti di-tag apabila mereka lagi live entah bagaimana, saya bilang. Tetapi apabila dia mengaku-ngaku Kristen, itu namanya kan mengadu domba. Oke, jadi saya paham poinnya. Kalau sifatnya begitu. Oke, saya Nah, tangkap itu dia, poinnya ya. Jadi gini Bang, yang pertama dulu ini, kalau masalah debat itu saya sepakat dengan Abang. Makanya saya pertama kali masuk di TikTok ini, tujuan saya itu bukan berdebat, tapi berdiskusi. Nah, perbedaan antara debat dan diskusi itu lebih kepada bagaimana kita memahami ajaran iman orang lain. Kan seperti itu. Nah, tetapi yang terjadi adalah, ini bukan di room Kristen aja. Di room Islam pun banyak seperti itu. Dengan kata lain, tujuan mengadakan room ini itu bukan diskusi tapi debat. Jadi saling adu argumen. Ibaratnya agama siapa sih yang paling benar, kan gitu sebenarnya yang terjadi. Ya kan? Nah, adanya Ya, Islam, room ya baik, iya, sabar dulu. Adanya room Islam maupun iya, dua-duanya ada. Islam juga banyak, Kristen juga ada. Jadi banyak. Intinya tuh berpolemik, memperdebatkan ajaran siapa yang paling benar. Ibaratnya tuh siapa yang paling gundul di antara dua orang berambut gondrong, kan gitu loh. Logikanya kan seperti itu kalau debatan. Tapi makanya saya bilang, ketika saya masuk di room Islam, saya sering bilang tujuan saya adalah diskusi, berusaha menjawab kesalahpahaman yang terjadi di ajaran sebelah kepada iman kita Kristen. Nah, tetapi yang terjadi apa? Ketika saya menjawab, itu bukan tujuannya diskusi, tetapi berdebat, menyanggah, dan menyanggah. Nah, itu kan sudah nggak etis. Nah, di ring Kristen pun juga sama. Jadi ini bukan terjadi satu ruang, di dua belah pihak. Islam juga ada, Kristen juga ada. Tujuannya kayak gitu aja sih. Debat yang ujungnya nggak tahu apa yang mau dicari. Seperti itu. Jadi ketika ada klaim juga, kalau ada orang berilmu langsung diklik astaga. Di ring Islam pun juga banyak seperti itu. Makanya saya bilang di dua pihak. Kita tidak bisa bilang oh cuma di Kristen saja yang ada.
Islam nggak ada, itu bullshit, omong kosong. Saya sudah dua-dua masuki, jadi nggak ada tuh bang. Nah gitu bang. Jadi ketika benar-benar kita bertujuan masuk dalam sebuah room untuk diskusi, kan itu enak. Saya pernah pertama kali masuk itu berdiskusi dengan Uniriva, itu enak loh awalnya itu ya. Tapi ketika masuk lagi satu orang itu wah udah lain lagi. Nah arahnya mana? Arahnya ke debat. Saya masuk di room siapa lagi? Nona Cebi juga pernah, banyak sekali lah. Nandar pun juga pernah. Jadi Zuma pun juga pernah. Sugi pun juga pernah. Jadi sudahlah. Ini yang kayak gini sudah kenyang. Begitu. Ini ceritanya kejar jam jam terbang ya. Bang Vincentius ya. Bukan jam terbang. Kan saya bilang di TikTok. Kalau diskusi polemik diskusi berpolemik seperti ini sudah dari tahun 2010 sudah. Tapi untuk di TikTok sendiri karena saya baru mulai bulan 7 bulan 8 kayaknya. Itu saya baru mulai itu. Mulai untuk ikut kayak begini, ikut berdiskusi ya. Karena tujuan saya memang diskusi. Bukan mau berdebat. Bosan udah berdebat itu. Nggak ada ujung-ujungnya. Nah, kalau berdiskusi, ayo. Tapi berdiskusi ingat, tujuannya adalah memahami iman orang loh. Bukan memaksakan iman kita kepada iman orang. Nah, itu yang salah. Dan itu yang terjadi di ruang-ruang, baik ruang Islam maupun ruang Kristen. Begitu. Oke, saya terima masukannya. Terima kasih. Tapi gini, ada kesempatan di antara kita ya, Bang Vincentius sama Bang Siombing. Saya minta ketika Anda membuat narasi di publik seperti ini, saya minta Anda juga melakukan hal yang sama di room Kristen ya. Jadi saya pengen melihat itu aksi Anda begini, di sono. Bang Deddy, Bang Vincentius. Kalau saya pribadi, ini lari ke pribadi ya Bang ya. Saya tidak pernah akan berdebat atau berdiskusi tentang agama orang lain dengan saya. Saya tidak mau itu. Ujung-ujungnya nanti akan ada pertengkaran atau perdebatan. Itu saya tidak mau. Kok pribadi saya ya. Itu pribadi saya. Lebih baik kalau saya pribadi saya jalankan agama saya. Jadi teman-teman saya juga yang punya agama yang lain dijalankan dengan agamanya masing-masing. Itu kok menurut saya Bang. Jadi saya tidak mau berdiskusi dan berdebat. Saya mengerti. Nah, maksud saya itu Anda ini melakukan hal yang sama yang Anda lakukan pada hari ini kan gitu. Nah, saya minta di sana juga begitu nantinya. Saya pengen lihat itu. Iya Bang, siap. Kalau saya begini Bang, Bang Deddy. Oke. Apabila nanti ada teman-teman saya yang seiman dengan saya, dia menghujat atau berbeda, menyimpang dengan perkataan dia, saya akan menyampaikan yang baik kepada dia. Itu kok pribadi saya. Bukan hanya di sini, nanti entah di room yang lain pun nanti umpamanya seiman sama saya akan ngomong begitu juga. Bukan hanya di sini. Itu janji saya sama hostnya lah Bang Deddy, sama ada sini Bang Erik, ada Bang Rehan dan Bu Ayati dan Bang Vincentius. Iya. Karena saya juga maaf Bang, saya begitu karena saya bukannya saya membanggakan atau jadi ada yang tersinggung ya, maaf. Saya memang aparat. Jadi waktu kami pendidikan kami sudah mempelajari semua agama. Jadi saya tidak mau berdiskusi dan berdebat. Nah itu ya, saya mau minta maaf sama hostnya. Saya tidak mau berdiskusi dan berdebat. Kita lebih baik salam toleransi. Kita saling menjaga agama satu sama lain. Itu menurut saya, Bang host. Iya, saya sepakat itu, Bang. Jadi makanya kan saya lebih membedakan apa itu debat, apa itu diskusi. Ya udah kalau misalkan Abang Siomen tidak kedua-duanya itu juga saya hargai. Makanya kalau ketika kembali lagi saya ulang, ketika saya masuk ke room tujuan saya adalah diskusi bukan debat. Dan ini yang kalau misalkan ada yang lihat saya di room semalam ya, saya masuk di room Islam dari siapa itu ya? Dari saya lupa namanya. Ada siapa itu? Satu akun namanya Selebes apakah? Nah, di awal dia bilang mau diskusi, tapi ujung-ujungnya mau debat. Nah, kan itu kan tidak bagus juga. Yang ada apa? Yang ada malah saling ejek-ejekan yang terjadi. Nah, itu yang berusaha dijaga ketika kita masuk dalam sebuah room. Dan itu saya harap juga dimiliki oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam room, yaitu sebisa mungkin ketika mau membahas hal-hal yang seperti ini, maka tujuannya adalah belajar. Nah, ketika seseorang bertanya tentang iman orang lain, maka posisi Anda, posisi diri kita yang bertanya adalah sebagai pelajar, bukan memberitahu apa yang benar menurut iman orang itu. Padahalnya dia yang mau bertanya, ini malah dia ngajari kita, kan aneh. Nah gitu loh sebenarnya. Jadi posisi sadar diri bahwa
Bukan kita penganut iman itu, tetapi kita yang bertanya, maka dengarkanlah apa yang mau disampaikan oleh yang penganut iman. Begitu sebenarnya, Bang. Iya. Bagus sih kayak gini untuk kedepannya ya. Mungkin buat kita semua belajar bersama kan ya untuk apa kedepannya tuh diskusinya tuh apa ya lebih enak lagi kan. Nggak kayak seperti yang tadi kan gitu kan gimana ya. Bagus tapi gini sebentar siapa yang ngomong nih? Oke, Bang Siombing nanti saya DM kita nomor ya tukar nomor kontak ya Bang Siombing ya. Bang Siombing. Iya Bang, boleh siap Bang. Iya, kalau abangnya Kalau memang saya stay ini di Siantar saya Bang. Kenapa? Stay di Siantar. Di Siantar saya. Iya. Saya di Kaltim, Bang. Oh iya, salam dari Siantar ya Bang ya. Iya, Bang. Sama-sama, Bang. Nah, itu Bang. Maksudnya gini Bang Pincansius, tadi kan dengar juga. Bang Pincansius. Iya, Bang. Gimana, Bang? Bang. Ya. Gini kan tadi Bang Erik juga menyampaikan kalau umpamanya ada room yang satu iman sama kita, apabila ada yang di luar iman kita mau masuk, apalagi yang punya pengetahuan yang lebih lah dari agama mereka akan mengkick. Gitu penyampaian dari orang Bang Erik sama Bang Dedi. Itu kan nggak baik. Jadi kalau umpamanya yang awam dia dinaikkan, itu dia. Oke, kan saya berarti sempat untuk bercakap, Bro Siambing. Tapi memang betul begini. Selama pengalaman saya sering mencoba nak masuk naik di roomnya seiman Anda lah, macam di Billy ataupun di Kana. Saya sudah banyak permintaan untuk dinaikkan, tapi tidak pernah dinaikkan. Cuba saya chat typing pun terus di mute, tidak boleh typing. Itu aku tak paham. Tapi cuba kalau ada umat Islam yang tidak pernah berdiskusi berdebat, cuba nak minta dinaikkan, terus dinaikkan. Tapi nanti bila tahun itu walaupun tidak pernah berdebat tapi berilmu, dia akan diturunkan tau. Dia tidak mau. Jadi gini Bang, Bang siapa? Bang Raihan. Ya udahlah. Itu kan klaim-klaim kita. Nah, saya pun juga pernah merasa seperti itu. Jadi gini, kita lebih fokus gini. Kalau misalkan penilaian apakah orang itu berilmu atau tidak kan itu kan sepihak berarti. Nah, jadi kan banyak kemungkinan apakah ketika taruhlah saya naik ke room Islam, terus tiba-tiba taruhlah saya berilmu, ini klaim saya berilmu dan saya diturunkan. Nah, itu kan menurut klaim saya. Sabar dulu, biasa selesai. Itu kan klaim saya. Tetapi mungkin terjadi tidak seperti itu. Ketika saya ya ini naik ke room Islam, tapi ketika saya naik, saya di atas itu ngeyel. Tujuannya apa? Tujuannya mengolok-olok apa dan sebagainya. Nah, itu kan bisa beda versi lagi. Jadi gini, ketika kita berbicara seperti ini, hendaklah itu ya udahlah. Lebih kepada itu pengalaman pribadi. Klaim sepihak, nah seperti itu. Makanya saya tuh tidak mau seperti itu. Saya lebih kepada di dua pihak, baik di Islam maupun di Kristen ada seperti itu. Jadi kita tidak bisa memojokkan salah satu. Harus akui dulu dong. Akui bahwa ternyata di room Islam juga ada seperti itu. Nah itu gentle namanya. Tetapi kalau lebih menyudutkan dan berusaha mengklaim-klaim sepihak, itu sebenarnya nggak adil loh. Makanya tadi saya bilang, di dua pihak ada. Saya nggak mau bilang hanya di Islam saja. Di Kristen pun juga ada. Nah gitu caranya, cara yang benar ya. Kalau mau gentle, kalau mau jujur. Begitu Bang. Iya kan udah saya bilang tadi kan dari awal, tapi nggak apa-apa lah. Melakukan pembelaan itu hal yang wajar ya Bang Vincenzius ya. Sebentar dulu ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Gini. Iya. Begini Bang, ada typing Farisa. Coba naik dia lagi live. Dia apa tadi namanya? Ada tadi yang live itu. Mungkin ada ngomongan yang nggak baik juga di sana. Saya ke sana dulu melihat. Coba typing dulu di live siapa tadi Mbak Farisa tadi. Iya. Sekarang lagi Torosoki. Bang saya pamit dulu ya Bang, nanti saya nanti Torosoki itu pendeta itu. Torosoki pendeta itu dari Nias itu. Torosoki. Iya, mana tahu. Maksudnya gini Bang Pincansius, saya lihat dulu apakah ada ngomongan mereka yang tidak baik gitu.
Tapi kalau umpamanya di atas kebaikan atau sewajar-wajarnya ya nggak masalah kan gitu. Mana tahu ada yang menyimpang dengan bahasa-bahasa mereka. Nanti Ya, saya pokoknya abang nanti kembali jangan lagi langsung ke minta room ini. permintaan, abang pantau dulu, abang dengar-dengar dulu apa yang mereka bicarakan gitu. Nanti kalau Siap, seandainya siap ada Bang masuk, Eri, siap Bang Eri. ya gitu aja. Nanti kalau ada yang berilmu Ini kan sedikit live-nya ya, masih ini lama lagi saya kan? kasih gambaran ya Bang ya. Saya ulangi ya, kalau ada yang berilmu sedikit yang masuk untuk menerangkan, itu nanti nggak bakalan mereka terima. Pasti mereka kick, pasti mereka blokir. Nah, tujuan mereka mencari muslim-muslim yang awam, yang tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Nah, setelah itu mereka goreng, mereka sambal lado, mereka buat kecap di situ, buat saus. Nah, itu Iya. tujuan mereka memang misi Maksudnya mereka gini, memurtadkan. nanti Silakan. bagaimana nanti saya tanggapi yang di sana. Nanti saya ke room ini lagi, saya kembali lagi ke sini. Bagaimana tanggapan saya dari Boleh, mereka. silakan. Kalian Bang. Ya Bang Eri ya. Kalian bilang Oke, like nanti saya like DM ya. Yuk. Iya. Iya. Oke, Bang Rehan Sina Anu Sanjaya, Bang Jo, saya Saya turunkan turun sebentar ya ganti sama teman-teman yang lain ya Bang ya. Bang Dedi. Saya turun Bang Dedi. Oke Bang. Assalamualaikum Sebentar. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Bang Jo saya turunkan ya, gantian sama yang lain dulu. Tadi Bang John 78, Bang, kirim permintaan Bang, saya naikkan Bang. Dari Kristen 1, Muslim 1 saya naikkan nih. Aduh, Bentar, Bang John dari Muslim 78, nih. udah lah aku nggak berani debat sama dia, nggak berani diskusi, malas aku. Enggak, dia enggak debat, Santun- hanya ingin ini Santun dia. kali sama Bang santun kali King orangnya, 1 Bang. nih dari Muslim 1 Seger ya, aku, Bang. sebentar. Bagus Ini cerita-cerita si, ngobrol ngopi-ngopi aja. si Bu Hayati biarkan di situ dulu, biar telinganya tuh telinganya tuh biar enggak ini kan. Iya, Pak. Bang, Di depan Bang Dedi, Ya, Bang. Iya, Bang John. nanggapin yang dibahas tadi, Bentar, memang. itu harusnya gini Bang Dedi, nanti saya kasih ini aja, maksudnya kasih masukan Bang Dedi. Kalau buat diskusi itu kita saring Bang Dedi. Itu kemarin juga ada kan orang yang maksudnya dia nggak suka menghujat, dia bisa menjelaskan, tapi ketika dia masuk ke satu tempat malah dihujat, kayak dibully gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak dapat informasi kan gitu loh. Iya, Gitu ya Bang iya. Dedi maksudnya. Ya, makanya Harusnya gini, Bang John, maaf nih. Makanya saya bilang kan kalau di sini saya bilang memang ada beberapa ibaratnya tuh udah pesan ke saya dalam artian tuh memang ada beberapa orang yang dari Kristen ya. Saya bilang kalau tolong dong kalau ada yang kalau saya naik Kristen yang lain jangan dinaikin, bilang begitu. Saya ngerti maksudnya biar nggak bentrok itu argumen mereka. Nah, itu tetap saya jaga itu. Pak, ada tuh Kristen 1 tuh, cuman saya nggak bisa sebutkan namanya. Intinya dia kalau ada Kristen lain dia nggak mau Bang. Nah gitu, kan tetap saya jaga. Nah orang itu santun juga, nggak mau berdebat lah, diskusi ringan aja kayak Bang John. Seperti itu Bang Josi juga termasuk kan, enak diskusinya tuh. Kalau yang debat-debat ini saya bilang makanya saya warning dulu tuh, saya disclaimer dulu, tolong jangan di debat nih orang-orang ini nih saya bilang kayak gitu. Saya tandain tuh Bang orangnya Bang. Mana yang debat, mana yang ini Bang. Kayak Bang John, Bang Yosi ini kan nggak mau debat kusir kan. Betul. Saya setuju sama Pak Vincentius tadi itu. Ya Bang kalau Joni kita sendiri. tanya, kita misalnya nih satu orang tanya dijawab, misalnya ya pasti kan pengen tanya lebih dalam, nggak apa-apa, tanya lagi itu nggak masalah. Kalau sudah ya sudah kan itu kan. Oh berarti ilmu apa jawabannya tuh kita yang di sini dan di bawah sudah dapat, entah betul atau salah kan bisa dinilai masing-masing kan, harusnya begitu ya Bang ya. Oke, Iya. sepakat itu dia benar itu. Itu yang paling bagus sebenarnya lah. Tapi kalau sudah menghujat-hujatan parah Bang, saya mau siapapun mau agama apapun saya nggak setuju lah. Nggak Iya sama nggak Bang, etis, makanya Bang. itu kan gini tadi yang dikatakan ya itulah, kadang-kadang saya pun naik ke room teman Kristen ya, belum ada 10 menit udah di kick. Nah coba kalau sama yang baru-baru yang awam-awam itu betah tuh mereka tuh dijejelin tuh gitu Bang, Iya, dicekokin iya. gitu. Maksudnya apa coba gitu. Kalau di sini Bang, enggak, saya tetap masukin. Mau siapapun saya masukin, kecuali kalau sudah saya sulit diatur, itu saya kick. Terus terang saya kick juga di sini, Bang. Biar Muslim, biar Iya, Kristen iya. saya kick. Kemarin tuh ya, Betul, Bang. ada Muslim memang, saya tanya Muslim bilang gitu, nggak tahu nyelutuk dia bahasanya bahasa kotor, bahasa binatang, langsung saya kick. Saya nggak mau, Bang. Nanti kalau ada apa-apa, ya nanti saya pemilik roomnya ini, Bang. Itu. Makanya saya nggak mau. Iya Bang. Terus terang aja. Betul Bang. Saya nggak mau. Jadi malah roomnya malah nggak ada, bukan nggak apa maksudnya jadi roomnya Bang malah nanti jadi bukan kita dapat apa yang kita mau tahu, malah taunya malah kata-kata Iya. kotoran gitu kan.
Ya karena kan kita nggak tahu ya, apalagi di dunia maya. Ini saya rasa ini asumsi saya, semua ini mantau loh bang. Ibaratnya yang entah dari mana-mana gitu, entah pangkat-pangkat dari mana-mana pasti mantau. Kan gitu, makanya saya juga Betul, Bang. wanti-wanti bang. Itu. Betul, Bang. Makanya di sini terus terang, kalau Edis nggak saya kasih masuk di sini bang, saya nggak mau. Edis modal bertanya doang, dia nggak mau ditanya. Saya nggak mau tuh. Terus terang aja kalau saya Edis, nggak mau saya kasih naik. Iya. Saya Giliran nggak mau. ditanya kabur. Iya itu dia, saya nggak mau. Giliran mau ditanya dia kabur. Tadinya dia berjanji, oke, habis nanya ditanya ya, oke. Pertanyaannya, balas nanya, dia kabur. Aku turunin Bu Hayati ya, nanti gabung lagi Bu Hayati. Tapi aku salut kok sama Bu Hayati ini apa ya? Ya terima kasih Bu Superwoman lah. Hayati. Kalau saya ada salah-salah kata tadi, saya minta maaf. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi-pagi udah rame. Belum pada ngopi apa? Iya bang. Iya. Salam kenal bang. Saya Yosi dari Bekasi. Ini room ini gantian ini, uploadan ini sama Bang Gema ini. Nanti jam segini Bang Dedi, nanti malam baru Bang Gema, Bang Budi. Gitu-gitu aja nih mereka ini, saling bergantian. Iya. Makanya room Muslim yang viral mereka ini berdua aja Bang, yang lain enggak. Di sini menghadirkan tokoh-tokoh ilmu agama yang sangat luar biasa di room ini. Bang Dedi dan Bang Gema. Keren. Enggak juga. Ya, lanjut Bang. Ada sekitar informasi aja tadi. Iklan dari Grab. Enggak apa-apa. Saya pun kalau saya tuh nggak anti kritik bang. Apapun itu saya tetap saya terima. Tapi kalau udah kritiknya di tengah-tengah ini, kadang-kadang tuh orang serampangan. Udah saya kick gitu. Beneran. Iya. Kita juga nggak mau room kita rusak, nggak mau akun kita rusak, itu aja. Karena sensitif kali TikTok ini sama hujatan-hujatan. Iya, siap Bang. Sama, iya. Yang perlu kita jaga. Ya, intinya. Tapi memang kita akui lah, ada sistem orang yang Muslim ini bertanya, dia menyerang. Tapi pertanyaan menyerang itu hanya satu pertanyaan aja. Cuman sudah dijawab, tapi dia belum bisa puas untuk menerima jawaban itu. Karena dia pikir mungkin jawaban itu muter-muter gitu. Siap. Macam Bang Rehan itu seperti itu dia tipikalnya. Saya kan bisa membaca semua tipikal teman-teman saya ini yang ada semua ya baik itu di Kristen dan Muslim. Saya hafal semua karakter masing-masing. Kemarin saya ngelihat satu orang Bang Erik. Orangnya cuma sebenarnya ini bukan karena sama ya, karena saya kan suka ngeliatin kan gitu kan, abang kan tahu saya lewat mana gitu. Iya, sering mantap. Kemarin Bang Erik, kemarin tuh ada cewek. Itu sebenarnya kalau ditanya kalau didengerin, maksudnya dia berilmu. Kalau saya kurang berilmu Bang Erik, kurang dalam. Nah, itu kalau dia harusnya sekali-sekali dibawa ke tempat Bang Dedi, maksudnya untuk tanya jawab itu sebenarnya bagus Bang. Yang abang tahu deh pasti orangnya cewek, yang barusan main TikTok kayaknya Bang. Saya dengar kaget soalnya kemarin itu. Cara dia menyampaikan dari Muslim ilmunya karena dia kayak itu Kristen kayaknya ya. Maksudnya untuk dia menyampaikan secara apa namanya keilmuan ya. Tapi pada saat itu kan dia nggak bisa ngomong. Mina. Oh. Kayaknya sekolahnya tinggi itu Bang. Memang sekolahnya ambilnya itu dia. Iya. Banyak Bang John. Kalau terus saya mau denger, tapi kan karena akhirnya berantem sama siapa ya, kemarin perempuan deh saya lupa itu, jadi nggak bisa denger. Sama Umi Dini, dia awalnya dia ini ya bersih tegang sama Ustadz Romli. Nah di situ mungkin ada kata-kata kurang enak, jadinya mereka ribut di situ gitu. Terus akhirnya dia pindah ke roomnya Bang Gema, Bang Budi. Nah situ kena pantai dari situ. Dia juga membawakan asumsi liar juga di situ katanya. Saya pun nggak begitu lihat, ya. nggak mendengar dari awal ya. Begini Bang, begini. Sebelum kita sampai kepada bilang asumsi liar, itu
begini. Itu kan kembali saya bilang, jangan gunakan seperti karena itu nggak apa ya, diksi kayak gitu kan nggak bagus kedengarannya. Ya udah, mungkin abang bilang itu asumsi liar karena itu berseberangan iman Anda dengan iman yang pemberi penjelasan. Nah gitu loh. Jadi Ya, oke. Maksud dari asumsi tadi nih Bang Vincent, maksud dari asumsi tadi, dia mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab, Bang. Di luar dari kitab. Kalau di luar dari kitab kita bisa kalau asumsi, Bang. Bisa juga kita, tapi itu dilarang bagi kami, Bang, asumsi. Bang, Berarti sama juga dengan bid'ah gitu. Kembali Kita saya melakukan bilang, menurut kita benar, Bang, melakukannya, tapi itu Allah tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Walaupun merasa kita itu adalah pekerjaan yang paling bagus menurut kita sendiri, tapi belum tentu itu bagus di mata Allah, belum pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu namanya bid'ah, Bang, begitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, gitu loh, Bang. Kalau kemarin soalnya saya nggak denger ini sih ya Bang, nggak denger semua Bang. Kemarin Bang Erik, saya belum dengar semua. Cuma kan saya dengarnya sepintas. Saya nggak tahu dia atau dia nyerang agama lain atau enggak, saya nggak tahu loh Bang. Ini yang saya dengar dari keilmuan dia. Dari keilmuan dia, mungkin kalau dia gini, kalau saya ngelihatnya begini, kayaknya dia dari Katolik Bang. Bener ya Bang ya? Kayaknya ya. Tapi saya kurang tahu juga. Protestan. Protestan. Soalnya waktu saya buka itunya ada tulisannya Catholic Church. Nah, biasanya kalau orang Katolik itu Bang, memang jarak keilmuan dia bukan hanya dari Alkitab aja, biasanya dari arkeologi. Makanya mungkin banyak kalau orang Katolik turun itu banyak mahasiswa atau lulusan arkeologi Bang. Dia lebih bahasnya bukan ke kitab tapi ke sejarah biasanya. Karena Bang John, Katolik itu lebih Yang enak itu Pak, yang Katolik, Mbak Maya. Ya nggak apa-apa. 911, Mbak Maya. Itu enak Bang itu. John. Makanya saya tahu Bang John. Makanya Bang John itu kan saya jaga-jagain terus kalau di rumah saya itu kan maksudnya jangan didebat. Karena saya punya keluarga tuh ada yang Katolik masih Bang. Jadi mereka nggak mau debat. Bener, seriusan itu nggak mau. Dilarang mereka. Seriusan, Katolik nggak mau dia, nggak mau bener. Nggak mau. Betul. Keluarga saya masih makanya Katolik, Bang. Makanya si Mirna ini saya nggak kenal kan, tapi besok saya mau coba kontak dia. Maksudnya ini kalau mau ngomong jangan bahas yang lain. Saya nggak tahu ya dia bahas agama lain atau enggak, saya nggak tahu ya Bang ya Erik. Itu. Soalnya kalau kita pengen tanya, maksudnya nanti kapan-kapan mau ngomong tentang sejarah, saya pengen tahu sebenarnya, pengen denger Bang. Begini Biar Bang ngomong John. sejarah lo ya Bang. Begini Bang John, saya korek, siap. Bukan dulu. Jadi si Minar saya tahu juga. Dia tuh bukan apa ya, mau menyerang iman orang lain. Yang saya bilang kayak tadi kan, asumsi liar itu tadi pendapatnya si Erik yang ketika si Mina menjelaskan imannya. Nah, si Erik ini bilang itu asumsi liar karena tidak sesuai katanya ya, tidak sesuai dengan kitab mereka. Nah, ini kan yang pola pikir seperti ini tuh ketika bertujuan untuk diskusi itu jangan ke sana dong. Karena tujuan pemberi pertanyaan itu adalah belajar atau mengenal iman orang itu. Nah, ketika orang itu menyampaikan jawaban menurut imannya, maka posisi kita yang pemberi pertanyaan adalah memahami, bukan menjudge bahwa oh itu asumsi liar. Nah, itu yang salah, makanya saya bilang dari awal, jangan sampai pada kesimpulan asumsi liar, karena yang punya iman bukan Anda, tetapi yang pemberi dari jawaban tadi. Saya Katolik juga, jadi saya paham ini. Saya tahu minat, saya juga paham cara dia memberikan argumen. Jadi makanya saya bilang jangan sampai ke situ lah. Kalau tujuan kita adalah berdiskusi, tapi kalau berdebat oke. Kan gitu. Ya. Sebentar Bang, saya luruskan Bang, izin Bang ya. Nah gini loh Bang, kitab suci kan itu adalah firman Allah Bang, firmannya Tuhan, di mana di situ isinya adalah sebuah perintah-perintah, sebuah larangan-larangan, sebuah aturan-aturan, sebuah ajaran-ajaran yang ada di kitab suci itu. Nah, jadi kalau kita Bang, namanya kitab suci itu yang namanya kita pemeluk agama itu, ya, kita yang memegang kitab itu harus kita ikuti Bang, karena itu di situ adalah pedoman hidup kita Bang. Di situ adalah pedoman hidup kita. Kitab suci itulah yang mengajarkan bagaimana kita hidup, bagaimana nanti kita mati nanti. Itu Bang. Jadi segala sesuatu ini kan sudah tertulis. Sebaiknya
Yang tertulis itu aja lah yang disebutkan, jangan di luar dari konteks gitu loh Bang, maksud aku. Nah si Mina ini selalu menyebutkan di luar dari konteks dengan cara apa? Dengan cara bid'ah. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Banyak hal yang harus kita, banyak hal contohnya kalau saya melakukan sesuatu itu yang baik menurut saya, tapi belum tentu baik di mata Allah ya. Belum tentu bisa diterima ibadah kita itu, amal ibadah itu, karena itu di luar dari Al-Quran dan hadis. Itu Allah tidak terima, seperti itu namanya bid'ah gitu loh Bang. Contohnya kita dalam sholat, ya contoh ya dalam sholat, ya contoh kecil dalam sholat. Terus kita tambahi Bang, jadi yang tadinya 4 rakaat kita tambahi 10 rakaat, itu nggak boleh Bang. Karena sudah ada tentuannya Bang gitu. Iya, paham saya. Jadi 2, kita buat jadi 4 gitu kan. Maksudnya kita tambah-tambahin sendiri, walaupun itu menurut kita bagus, biar tambah pahalanya, kan bukan seperti itu caranya. Karena ada aturan-aturan sendiri dia. Gitu maksudnya Bang. Iman Katolik itu Bang, bukan berdasar kitab suci saja Bang. Ada tradisi suci dan ada magisterium gereja. Kalau disimpulkan ada tradisi lisan dan tradisi tertulis. Jadi kemungkinan si Mina ketika menjelaskan tentang imannya dia tidak hanya menggunakan tradisi dari Alkitab saja Bang. Makanya gini saya bilang, poin kita ketika berdiskusi adalah cukup memahami, karena kan pengetahuan kita terbatasi atas iman mereka. Jadi iman mereka itu ketika mereka menjelaskan, ya sudah, kita nggak tahu dasar-dasar iman mereka. Nah, ketika kita memakai dasar iman kita menjadi tolak ukur terhadap iman orang itu yang salah sudah. Nah, ketika Anda mengatakan itu bid'ah karena di luar dari kitab suci, apakah Anda tahu ada dasar iman lain selain dari kitab suci? Nah, itu kan Anda tidak tahu. Nah, maka jangan sampai pada kesimpulan itu bid'ah karena Anda tidak sampai di situ dasar pengetahuan Anda tentang dasar iman orang itu yang menjelaskan, tidak sampai ke situ Anda. Karena pikiran Anda hanya kitab suci saja. Itu loh Bang. Makanya saya bilang jangan sampai pada kesimpulan asumsi liar ataupun bid'ah. Karena pengetahuan Anda tidak sampai ke apa saja ke dasar iman mereka itu, apalagi Katolik ya, itu banyak sekali, bukan cuma kitab suci saja Bang. Nah itu loh Bang. Bang Deddy, saya ini mau turun, saya ngomong sedikit ya supaya nggak salah paham ini, Bang Erik, Bang Deddy, gini. Kalau Katolik memang betul kan sering kita ngomong itu kan ada tradisi suci, Alkitab, magisterium. Kadang-kadang orang yang ngerti tradisi suci dan magisterium ini biasanya itu kalau dia sampai ngomong dapat izin dari gereja, tapi mungkin si Mina enggak menurut saya. Mungkin dia enggak menyadari, tapi dia tahu kalau dapat izin dari gereja tuh DKC dapat izin dari gereja. Benar ya Pak Vincentius ya? Kenapa harus Bang? Ada dapat kalau yang menyampaikan menyampaikan itu saya pernah tahu harus dapat izin dari gereja. Karena kan ada kuasa mengajar. Gitu kan, ada kuasa mengajar. Si Mina belum tentu tahu, tapi kan DKC kan nggak ada di TikTok. Lah kadang-kadang tapi bukan berarti orang itu banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang saya juga pengen tahu, karena kan saya untuk tahu tradisi suci apa aja itu biasa kalau sampai tinggi dalamnya apa aja itu sekolahnya lama banget Bang. Nah kadang-kadang saya juga pengen tahu, pengen denger gitu kan, Tapi kan kita bisa ngeliat itu tradisinya yang disampaikan bener apa enggak tuh sebenarnya kalau orang Katolik bisa menilai, walaupun nggak tahu loh Bang. Oh iya gitu, oh bener berarti, oh yang ini bener gitu. Kadang-kadang kita juga pengen denger juga gitu Bang. Nanti kapan-kapan itu orangnya kan lagi saya follow, mau saya follow back. Nanti saya pengen Bang Deddy itu jadi itu deh hostnya aja, nanti saya ajak Bang Deddy. Maksudnya bukan untuk berdebat si orang itu ya, si